Nendari. Part 1. Wah, jadi ini ya tempat digelarnya turnamen bela diri negeri bidadari? Semarak sekali. Wahita berjalan bersama dua bidadari remaja. Ketiganya menyusuri trek marmer yang menghubungkan jalan raya ke sebuah dom besar. Banyak pedagang, umbul-umbul warna-warni, dan keramaian lainnya menghiasi sisi trek marmer itu. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar tabuhan gendang dan trompet saling bersahutan, memberi nuansa semangat bagi siapapun yang mendengarnya. Wahita tersenyum lalu menepuk pundak bidadari yang baru saja mengagumi suasana sekeliling mereka. Iya, Vivian. Ini kan salah satu ajang 5 tahunan negeri bidadari. Sudah pasti bakal seru dan pokoknya kalian rasain sendiri, deh. Vivian tersenyum lebar. Ia berjalan setengah berjingkat sambil menoleh ke sana kemari. Beda halnya dengan bidadara muda di sampingnya. Ia sama sekali tak tersenyum. Wajahnya tampak tegang dan langkahnya setengah diseret. Ada apa, Julien? Sepertinya kamu lagi mikirin sesuatu, tanya Wahita. Julien menghentikan langkahnya lalu berkata, anu, Kak. Kak Wahita pernah bilang kalau acara ini akan dihadiri jago-jago tarung negeri ini. Betul begitu? That's right, sahut Wahita semeringah. Seperti turnamen bela diri di bumi, ini adalah ajang persahabatan di mana jago-jago negeri bidadari saling berkompetisi menunjukkan kebolehan mereka. Nah, yang bercita-cita jadi polisi atau pelindung negeri bidadari, turnamen ini boleh dibilang sebagai pijakan awal meniti karir itu. Berarti nggak akan ada petarung yang mencelakakan lawannya, kan? Terus, bagaimana kalau kami kalah di ronde pertama? Aku ragu, takut membuat malu Kak Wahita. Vivian yang mendengar percakapan itu mencibir, kamu ini gimana sih, Julien? Kita kan muridnya Kak Wahita, salah satu dari 7 bidadari terkuat negeri ini. Ingat nggak apa yang pernah diajarin Kak Wahita? 3 before you cry. Iya kan, Kak? Wahita membentangkan tangan, lalu merangkul kedua muridnya. Vivian benar, Julien. Seperti kakak pernah bilang, menang kalah bukan tujuan kalian kemari. Pelajaran sesungguhnya adalah pengalaman, jadi itu yang kalian cari. So, sudah 3 tahun kalian belajar sama kakak, iya kan? Itu lebih dari cukup untuk sekadar berkompetisi di sini. Mendengar itu Julien mulai tenang. Nah, itu dia but pendaftarannya. Kalian tunggu di sini, ya? Biar Kak Wahita mendaftar ulang. Keduanya mengangguk. Wahita segera menghampiri but pendaftaran, sementara Vivian melesat ke sebuah kedai hotdog di sisi kiri trek marmer. Ah, Nona Wahita. Sang pemenang turnamen bela diri negeri bidadari selama 6 kali berturut-turut. Anda ingin kembali berkompetisi dan merebut gelar juara tahun ini, Nona? Mendengar sapaan itu Wahita menutup wajahnya, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Kamu ini bisa aja, Lala. Enggak kok, bukan aku yang akan berlomba, tapi 2 anak asuh aku di sana itu. Lala tampak terkejut. Bidadari yang punya keahlian menyamar itu tak menduga Wahita mengetahui jadi dirinya yang asli. PSSST, jangan keras-keras bicaranya, Kak Wahita. Aku sengaja menyamar karena ingin menyaksikan keseruan turnamen bela diri ini. Makanya aku melamar sebagai sekretaris pendaftaran. Loh, bukannya kamu anak orang kaya, ya? Nonton aja via streaming dari rumah. Ya beda dong, Kak. Di sini suasananya lebih semarak dan seru. Oh ya, Kak Wahita mau mendaftarkan anak asuhnya bertanding? Mereka berdua itu. Well, lebih tepatnya aku ingin mendaftarkan 3 orang. Lala tampak kebingungan. Namun, ia segera mengangguk sambil mengacungkan telunjuk ketika Wahita membisikkan sesuatu padanya. Nah, Julien dan Vivian. Selamat bertanding, ya. Masuk deh, dan ngumpul bareng para peserta di sudut ring sana itu. Wahita menunjuk ke arah tengah dom. Tampak sebuah ring raksasa menghampar luas. Di sisi ring telah berkumpul bidadara dan bidadari yang siap berlaga dalam turnamen. Loh, Kak Wahita nggak ikut masuk dan ngasih semangat buat kami? Tanya Vivian sambil menjilati bibir bekas saus hotdog. Sambil meringis, Wahita memegangi perutnya dan menyahut, Kakak nonton dari bangku penonton segera setelah urusan ini selesai. Ada apa dengan Kak Wahita? Tanya Julien cemas. Perutku mules. Kebanyakan makan kerupuk nasi tadi pagi. But don't worry, I will cheer you up. Sudahlah, ayo cepat ke sana, nanti kalian terlambat.
Dom raksasa negeri bidadari mulai berguncang oleh hingar-bingar musik dan tepuk tangan penonton. Puluhan jago negeri bidadari telah berkumpul di sisi ring di tengah dom. Tua muda, kecil besar, pria wanita. Semua tampak gagah dan perkasa dalam balutan berbagai kostum perguruan silat. Mendadak semua orang menoleh ke atap dom. Detik berikutnya, atap dom itu membelah dua, dan sesosok tubuh bidadari meluncur turun lalu hinggap di tengah-tengah ring dengan anggunnya. Selamat datang semuanya. Salam jumpa di turnamen bela diri negeri bidadari. Aku, Mianeko, adalah MC dan wasit yang akan menemani kalian sepanjang turnamen ini. Are you ready? Sorak-sorai penonton pun membahana. Bidadari bernama Mianeko itu menggoyangkan telinganya yang diberi hiasan kuping kucing, lalu bersalto di udara dan mengecup ke arah penonton. Banyak di antara penonton mengeluarkan kamera untuk memotret Mianeko. Wajar saja, karena dia adalah salah satu artis terkenal negeri bidadari yang selalu tampil dengan dandanan nyentrik. Before we start, aku ingin mengingatkan kembali tata tertib pertandingan ini. Semua peserta boleh menggunakan jurus dan kesaktian. Namun, dilarang memakai senjata, dilarang menyerang organ vital, dan PSSST. Mianeko lalu membuat simbol tengkorak dengan tangannya, yang maksudnya adalah dilarang menghilangkan nyawa. Understand? Yeah. Seru peserta dan penonton. Mianeko menunggu suara pengunjung mereda. Nah, dan ini yang dinanti-nanti. Hadiah bagi pemenang tunggal dalam turnamen bela diri ini. Jumlahnya pasti bakal membuat kalian semua mengeong. Mooang, ibalas seisi dom. 1000 keping uang emas. Bukan main bergemuruhnya dom raksasa itu, tak terkecuali hati Julien dan Vivian. Wah, aku bisa beli makanan enak dan gaun bagus sampai dewasa nanti, jepekik Vivian. Uang sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai sekolahku hingga kuliah nanti, timpal Julien. Setelah Mianeko menabuh gong besar di pinggir ring, 108 peserta segera berkumpul di titik yang telah ditentukan. Mereka harus mengambil nomor undian. Nantinya, nomor itu dipakai untuk menentukan di blok mana petarung akan berlaga. Semoga saja aku tidak satu blok denganmu. Dengan begitu, kesempatan kita untuk menang akan lebih besar. Ah, bilang aja kamu takut ngelawan aku, Julien. Tenang aja. Hadiah itu pasti ku menangkan, dan hasilnya akan kubagi rata, oke? Julien mengangguk setuju. Ia lalu merogoh kantung berisi nomor undian. Aku kebagian blok A. Bagaimana denganmu, Vivian? Vivian ganti mengambil nomor undian dari kantung. Setelah membacanya, ia tersenyum ke arah Julien. Tuhan mengabulkan doamu. Nih lihat, aku kebagian bertarung di blok D. Namun, obrolan kedua murid wanita itu terhenti oleh kemunculan beberapa bidadara bertampang kasar. Mereka tertawa-tawa sambil menuding-nuding ke arah Julien. Wah. Kalau nggak salah, kamu yang namanya Julien, kan? Si anak pecundang dari perguruan Langsakti? Salah satu bidadara kasar itu menghampiri Julien, lalu merebut kertas nomor undian dari tangannya. Ah, blok A, ya? Bagus. Rupanya aku akan mendapat kesempatan untuk kembali menghajarmu, anak lugu. Ya, seperti dulu. Melihat perlakuan yang tidak menyenangkan pada sahabatnya, Vivian mendengus keras. Heh, siapa kalian sebenarnya? Ngapain gangguin kami yang gak punya urusan sama kalian? Kini ganti teman si bidadara kasar yang menyahut sambil mengejek. Si Julien udah punya pacar kayaknya? Jadi, kamu lari dari perguruan gara-gara gadis ini, ya? Vivian menggeram marah, tapi Julien buru-buru melerai. Maafkan aku, kakak pertama, kakak kedua. Ini temanku, Vivian. Maafkan aku karena telah lari dari perguruan. Itu semua kulakukan karena kamu takut dengan kami, bukan begitu? Pengecut. Untunglah, perdebatan itu terpotong oleh teriakan Mianeko yang mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Tunggulah saatnya. Nanti kau akan kubuat babak belur, bentak si bidadara kasar sambil berjalan meninggalkan Julien dan Vivian. Maka, turnamen bela diri akbar itu pun dimulai. Peserta bertarung 1 lawan 1. Petarung dinyatakan kalah apabila jatuh pingsan, atau terlempar keluar dari ring. Ring blok A pun semarak oleh bidadara dan bidadari yang berlaga. Mereka menunjukkan kemampuan bela diri yang memukau. Beberapa bidadari tampil sebagai pemenang, tapi tak sedikit juga bidadara yang lolos ke babak selanjutnya.
Sampai akhirnya, tiba giliran Julien melawan salah satu anggota perguruan elang sakti. Julien berusaha menguasai diri. Ia tampak ketakutan dan tak percaya diri. Kamu ini kenapa sih, Julien? Ayo, semangat dong. Aku yakin kamu bisa ngalahin anak-anak belagu itu. Julien menggeleng lemah lalu berkata, rasanya tak mungkin, Vivian. Di perguruan, mereka terkenal sebagai tukang bully yang suka menindas murid yang lemah. But you are not, seru Vivian kesal. Ayo naik dan hajar mereka. Maka tak ada pilihan lain. Dengan langkah gontai dan sambil menunduk, Julien naik ke atas ring. Kerasnya tepuk tangan penonton tak mampu menjebol ketakutan yang kini melingkupi semangatnya. Melihat itu, si bidadara kasar lawan Julien pun mencibir. Ia gulung baju hingga terlihat otot lengannya yang perkasa. Aku akan menyelesaikanmu hanya dalam satu jurus. Setelah itu, pacarmu itu akan jadi milikku. Detik berikutnya, Mianeko memberi aba-aba mulai bertarung. Bersedia? Siap? Meong. Tanpa ragu, si bidadara kasar menerjang ke arah Julien. Melihat lawannya menyeruduk bagai banteng ketaton, Julien menjadi gelagapan. Secara refleks, tangan Julien mengibas ke arah depan, dan kibasannya itu menampar wajah si bidadara kasar yang hendak melayangkan tinju. Apa yang terjadi? Si bidadara kasar itu terlempar tinggi ke udara, lalu jatuh menggelepar di luar ring. Dan pemenang babak kali ini adalah Julien, seru Mianeko. Vivian melompat-lompat sambil bersorak senang. Ia segera menyongsong Julien yang baru saja turun dari ring. Wah, kamu hebat, Julien. Lihat sendiri, kan? Anak sombong itu kelepek-kelepek cuma sekali tampar. Julien tersenyum lalu berkata, iya, sepertinya ini buah dari latihan keras kita bersama Kak Wahita. Juga makanan 4 sehat dan 5 sempurna yang kita konsumsi. Yups. So, kayaknya di awal pertandingan ini, kita jangan memakai kekuatan secara penuh. Kalau sama tamparan lemah seperti itu aja bisa menang, mendingan kita simpan energi untuk lawan yang lebih kuat. Namun, nampaknya tukang bully dari perguruan elang sakti tak terima. Sambil mengurut dahinya yang benjol, mantan lawan Julien itu menghampiri bersama satu temannya lagi. Kurang ajar kamu, Julien. Ternyata ada simpanan yang kau andalkan. Aku nggak terima. Kalau aku nggak bisa bikin kamu babak belur, biar pacarmu ini yang kusakiti. Dia pasti cuma bidadari lemah yang... Omongan si bidadara kasar terpotong oleh kibasan keras dari tangan Vivian. Tak hanya dia, tapi temannya pun ikut terpental tinggi sambil melolong. Malang, tubuh kedua tukang bully itu jatuh di antara dua panda raksasa yang tengah bercanda memperebutkan balon. Tak terhindarkan lagi. Mereka pun jadi bulan-bulanan dua panda yang menemukan bahan gurauan baru. Vivian, katamu kita tak boleh menggunakan kekuatan secara penuh. Tapi, apa yang telah kau lakukan barusan? Sambil menahan tawa dan kesal di saat yang sama, Vivian menyahut, iya, tapi tidak untuk orang-orang seperti mereka. Sudahlah. Ayo kita nonton babak selanjutnya. Pertarungan yang digelar di blok B dan C pun tak kalah seru. Hingga tiba saatnya, Vivian harus menghadapi lawan di blok D. Seorang bidadara raksasa bertubuh kekar melompat naik ke atas ring. Nampaknya, Julien mengenal petarung yang akan menjadi lawan sahabatnya. Hati-hati, Vivian. Kau berhadapan dengan Hagar Huger. Jangan sampai tertangkap rangkulan tangannya. Bukit kecil saja bisa hancur diremas lengannya, seru Julien memperingatkan. Dengan penuh percaya diri, Vivian melompat naik ke ring. Melihat lawannya yang begitu kecil, Hagar Huger tertawa keras. Har. Aku tak tahu ada balita yang ikut turnamen ini. Baiklah, anak manis. Aku tak akan menyakitimu. Aku hanya akan menggendong, lalu melemparmu keluar ring, har. Melihat itu Vivian tersenyum nyinyir. Gak boleh sombong sebelum kebukti omongannya loh, Om. Entar kalah sama aku jangan baper, ya. Hagar Huger tampak kesal mendengar cibiran bidadari kecil di hadapannya. Maka, setelah Mianeko memberi aba-aba mulai, ia segera melompat dan menyergap Vivian. Tak disangka, gerakan Vivian begitu gesit. Berkali-kali tangkapan tangan Hagar Huger hanya menerpa ruang kosong. Namun, saat Vivian hendak melompat, ia lengah dan tak melihat kelebatan tangan kanan Hagar Huger. Tak ayal lagi, Vivian pun terperangkap dalam jurus rangkulan maut sang bidadara raksasa. Ah! Lepaskan aku! Aduh, jangan kenceng-kenceng rangkulnya.
Sakit, Om, dipekik Vivian sambil meronta-ronta. Hagar-Huger tertawa senang melihat lawannya tak berdaya. Sementara itu, Vivian mulai menangis, menebar ekspresi memelas ke arah penonton. Somebody! Everybody! Help me! Anehnya, Julian tampak tenang-tenang saja. Ia justru tertawa melihat kondisi sahabatnya. Ayolah, Vivian. Mulailah serius. Sudahi main-mainnya, seru Julian kemudian. Mendengar itu, Vivian yang sedang menarik napas untuk menangis tiba-tiba diam dan melotot ke arah Julian. Payah nih Julian. Padahal dramanya lagi seru, kan? Tapi ya sudahlah. Vivian mengejang beberapa kali, dan seketika itu juga rangkulan tangan Hagar-Huger terlepas. Belum lagi habis keterkejutan Hagar-Huger, tangan Vivian menangkap lalu mencengkeram lengan bidadara raksasa itu. Bagaikan menimang kapas, Vivian mengangkat tubuh Hagar-Huger lalu memutar-mutarnya perlahan. Menyadari betapa kuatnya bidadari kecil yang menjadi lawannya, Hagar-Huger pun menyerah. Katakan, aku minta ampun padamu wahai putri cantik jelita yang baik hatinya, ejek Vivian nakal. Hagar-Huger pun mengikuti permintaan Vivian dengan suara terbata-bata. Detik berikutnya, Vivian melompat ke pinggir ring, lalu menjatuhkan tubuh Hagar-Huger keluar arena. Semarak tepuk tangan penonton pun menandai kemenangan perdana Vivian. Akhirnya, pertarungan di seluruh blok pun usai. Babak eliminasi berhasil dilewati oleh Julian dan Vivian. Nampaknya, Mianeko terkagum-kagum oleh aksi mereka. Maka, ia memanggil keduanya naik ke ring lalu melakukan wawancara kecil. Kalian hebat sekali, Vivian dan Julian. Boleh aku tahu berapa usia kalian, dan siapa guru kalian? Julian menyahut, aku Julian, 14 tahun. Yang ini sahabatku, Vivian, 12 tahun. Dan kami adalah murid Kak Wahita, ditimpal Vivian bangga. Begitu nama Wahita diucapkan, seisi dom langsung gaduh. Teriakan semacam, pantas saja mereka hebat, dan mereka pasti jadi juara, menyelip di antara decak kagum penonton. Namun, tanpa mereka sadari, sepasang mata tengah mengawasi gerak-gerik Vivian dan Julian. Sepasang mata milik seorang nenek yang juga salah satu peserta dan baru saja lolos babak eliminasi. Hehehe. Kutunggu aksi kalian selanjutnya, bisik nenek itu sambil terkekeh. Bersambung. Nendari. Part 2. Lari, Putri Vivian. Biar kami yang menahan pasukan naga hitam itu. Vivian bersimpuh sambil menangis terseduh-seduh. Ia baru saja kehilangan kerajaan, keluarga, dan semua yang dikasihinya. Api berkobar di mana-mana, meluluh lantakan bangunan dan seisi istana. Di sela-sela jilatan si jago merah, tampak puluhan pasang bayangan tengah berkelebat saling tarung. Seorang dayang buru-buru menyambar tubuh momongannya. Ia bergegas lari sambil memondong Vivian, sementara dua ksatria istana mengapit di kanan dan kiri. Ya Tuhan, beginikah akhir kejayaan dari kerajaan Virgina? Salah satu kerajaan terbesar di negeri bidadari? Kasihan dirimu, Putri Vivian. Usiamu baru 8 tahun, tapi penderitaan yang harus kau sandang demikian besar. Geratap sang dayang sambil terus berlari. Mendadak para pelarian dikejutkan oleh kehadiran puluhan sosok bidadara bersayap hitam. Mereka adalah anggota naga hitam, perkumpulan yang memberontak dan merebut kekuasaan kerajaan Virgina. Sambil menyeringai, salah satu dari anggota naga hitam mengepalkan tinju. Sesaat kemudian, bola api muncul dari kepalan tangannya. Ia lalu melempar bola api itu hingga membentuk kobaran bara, menutup jalan buruan mereka untuk meloloskan diri. Dua ksatria istana segera mencabut pedang dan melindungi Putri Vivian. Lari, bibik dayang. Biar kami yang... Ksatria itu tak sempat melanjutkan omongannya. Dalam waktu yang begitu singkat, Vivian mendapati ketiga abdinya telah terkapar tak berkutik. Vivian jatuh terduduk. Wajahnya tampak begitu ketakutan. Mulutnya terbuka seperti orang menjerit, tapi tak sedikit pun terdengar suara, seolah kengerian telah merebut paksa dari kerongkongannya. Di saat yang genting itu, tampak sebuah bayangan putih berkelebat menembus kobaran api. Sedetik kemudian, seorang bidadari bergaun putih telah berdiri tegak di hadapan pasukan naga hitam. Ganasnya api yang berkobar tak mampu menghanguskan atau melukai tubuhnya. Beberapa anggota naga hitam saling pandang. Tampaknya mereka tahu siapa bidadari bergaun putih yang baru saja datang. Gawat! Bukankah itu Wahita? Tanya salah seorang di antara mereka dengan nada cemas. Tak salah lagi.
Lihat kuda-kuda dan gaunnya itu. Lalu sekarang bagaimana? Sudah kepalang tanggung, jawab orang yang pertama, kita harus berhasil menangkap putri kecil itu dan menyerahkan pada pimpinan. Bidadari putih yang disebut dengan nama Wahita itu tersenyum, lalu melambaikan tangan, mengundang puluhan anggota naga hitam itu untuk maju ke arahnya. Howdy, guys. Wanna play with me? Mendengar itu anggota naga hitam tampak berang namun sekaligus bingung. Hei, bicara apa dia? Aku tak mengerti bahasanya. Entahlah, tapi sepertinya ia mengejek kita. Kalau begitu, kita serang saja bersamaan. Tanpa menunggu lebih lama, puluhan anggota naga hitam segera merangsek maju dan menerjang Wahita. Namun, bidadari itu tetap terlihat santai dan hanya mengokohkan kuda-kudanya. Saat puluhan anggota naga hitam berada di jarak yang dekat, tiba-tiba Wahita menjerit keras. Hawa bentakan itu mementalkan anggota naga hitam ke berbagai arah. Banyak di antara mereka yang tak mampu bangkit kembali, dan sisanya melarikan diri. Dengan perlahan, Wahita menghampiri Vivian yang masih menangis dalam posisi berlutut. Ia lalu merunduk, berniat memondong putri kecil itu. Kakak yang baik hati, tolong kasih aku kekuatan sepertimu. Aku harus ngebales perbuatan mereka. Atau, tolong kakak hancurin mereka semua itu. Aku dendam sama mereka. Aku benci naga hitam. Mendengar itu, Wahita mendesah perlahan, lalu pelan-pelan menghampiri Vivian. Ia pandangi wajah mantan putri itu dengan tajam, bukan menusuk, tapi hendak menegaskan apa yang ia ucapkan selanjutnya. Dendam dan api. Keduanya sama-sama membakar dan menghanguskan. That's not our way, princess, ibisik Wahita, lalu berkelebat meninggalkan tempat itu sambil memondong tubuh Vivian. Sebuah tepukan lembut menyadarkan Vivian dari lamunannya, lamunan akan musibah yang menimpa kerajaannya 5 tahun yang lalu. Kamu tak apa-apa, Vivian? Tanya Julien. Vivian tergagap lalu menyahut, maaf aku nggak apa-apa kok. Well, aku cuma keinget peristiwa buruk yang kualamin dulu. Setiap ada petarung yang ngeluarin jurus atau kekuatan api, rasa marah dan benci itu selalu ngeganggu konsentrasiku. Peristiwa saat kamu pertama kali ketemu Kak Wahita. Ya, aku mengerti. Tapi kamu harus konsentrasi untuk memenangkan turnamen bela diri ini. Benar yang dikatakan Julien. Kedua murid Wahita ini telah berhasil naik ke babak perdelapan final turnamen bela diri negeri Bidadari. Artinya, 8 petarung termasuk mereka berdua adalah jago berilmu tinggi yang tak boleh diremehkan. Kini, lawan yang akan mereka hadapi jauh lebih tangguh dan ahli dari sebelumnya. Hei, lihat. Ternyata salah satu dari petarung yang lolos adalah seorang nenek, seru Julien sambil menunjuk ke arah ring. Seorang bidadari tua tampak bersusah payah naik ke ring, lalu berdiri dalam posisi siaga. Meskipun, posisi siaga yang dimaksud adalah siaga agar tak jatuh, karena tubuh sang bidadari tua tampak bergoyang-goyang seperti hendak ambruk. Wah, iya bener. Tapi, apa aku nggak salah lihat, ya? Mana mungkin nenek-nenek lemah begitu bisa lolos ke perdelapan final? Tanya Vivian keheranan. Kau ingat apa pesan Kak Wahita, kan? Jangan lengah oleh penampilan luar. Kalau nenek itu lolos sejauh ini, berarti dia memang bukan orang sembarangan. Kak Wahita sendiri yang selalu cengengesan dan tampil imut, ternyata bukan orang sembarangan juga, kan? Hus, bentak Vivian, nanti kalau Kak Wahita dengar bisa kena jewer lo kamu. Ya udah deh. Aku penasaran mau lihat gimana nenek itu bertarung. Tepuk tangan meriah kembali menggaduhi seisi dom. Mianeko memperkenalkan 2 petarung yang hendak berlaga. Di sudut sebelah kanan, seorang bidadari tua yang berhasil lolos ke perdelapan final adalah Mianeko tampak kebingungan. Bola matanya berputar-putar, berusaha membaca tulisan di secari kertas yang lebih mirip cakar ayam. Maaf, Nek. Tulisan nenek tidak terbaca oleh saya. Boleh nenek memperkenalkan diri? Si bidadari tua terkekeh lalu berkata, namaku Nendari. Nenek bidadari. Maaf, aku menulisnya sambil mengunyah sirih, hehehe. Baiklah. Di sudut sebelah kanan ring, Nendari, seru Mianeko. Nendari? Kayaknya baru pertama kali ini aku dengar nama itu. Kamu kenal dia, Julien? Sayang, yang ditanya pun hanya dapat menjawab dengan gelengan. Namun, gelengan itu berlanjut dengan teriakan kata, tidak, dari Julien, ketika ia mendengar nama orang yang menjadi lawan Nendari. Oh, kasihan nenek itu.
Tangan dewa pasti akan menghancurkannya, pekik Julian cemas. Ternyata, hal yang sama juga terjadi pada Vivian. Ia pun tanpa gemetaran dan memandang iba ke arah Nendari saat mendengar nama tangan dewa diumumkan Mianeko. Duh, gimana ini? Aku nggak tega kalau sampai nenek itu kena jurus tepak 1000. Kata Kak Wahita, itu jurus andalan tangan dewa yang bisa ngancurin satu bukit dalam waktu 10 detik. Namun, Nendari tampak tenang-tenang saja. Ia bahkan sama sekali tak memasang kuda-kuda saat Mianeko memberi aba-aba mulai bertarung. Sosok yang disebut tangan dewa itu tersenyum sinis ke arah Nendari. Kau sudah pasrah, nenek tua? Haruskah aku mengubah jurus tepak 1000 menjadi tepak nyamuk agar tidak menyakitimu? Mendengar itu Nendari hanya terkekeh. Silakan saja, Tuan Tangan Dewa. Mau diubah jadi jurus tepak gendang pun saya siap. Barangkali suatu hari kita bisa ngamen bersama, bukankah begitu? Beraninya kau meremehkan jurus tepak 1000. Baiklah, aku tak akan memberi ampun lagi. Rasakan ini. Sejurus kemudian, tangan dewa menerjang ke arah Nendari yang masih terkekeh. Ia pun melancarkan tamparan bertubi-tubi. Saking cepatnya gerak tampar tangan dewa, sampai-sampai terbentuk angin topan kecil yang mengurung tubuh Nendari. Namun, tak satupun tamparan tangan dewa menerpa tubuh Nendari. Bidadari tua itu meliuk-liukan tubuhnya dengan santai. Angin topan menerbangkan rambut panjang si nenek yang telah memutih, namun sama sekali tak mampu mempengaruhi atau menyakiti. Tiba-tiba, Nendari mengacungkan jari telunjuk, lalu menotok tubuh tangan dewa yang masih gencar menyerang. Seketika itu juga, tangan dewa terdiam, mengejang beberapa kali, lalu jatuh tak sadarkan diri. Oh, kalian lihat itu? Sebuah totokan dari Nendari berhasil merubuhkan tangan dewa. Dengan demikian, peserta pertama yang berhak maju ke perempat final adalah Nendari, seru Mianeko. Di antara sorak-sorai penonton, terdengar teriakan ngeri dari Vivian dan Julian. Kamu lihat apa yang tadi dilakukan nenek itu, Vivian? Tusukan jari telunjuknya. Itu. Iya, potong Vivian, emang gak ada kekuatan dahsyat di serangan itu. Tapi, cuma pendekar mumpuni yang bisa nusuk dan otok jalan darah segitu tepatnya. Well, asli aku jadi merinding. Nendari emang gak bisa kita remehin, Julian. Namun, obrolan keduanya terpotong oleh pertandingan kedua. Seorang bidadari seksi tengah berhadapan dengan bidadara botak. Keduanya bertarung dengan mengandalkan ketangkasan fisik. Gerakannya begitu cepat hingga terlihat samar-samar. Namun, saat pertandingan melewati 20 jurus, si bidadari seksi berhasil menendang si bidadara botak hingga terjatuh keluar ring. Dan peserta kedua yang berhasil maju ke perempat final adalah Muah-Muah, seru Mianeko. Ih, apaan sih? Aku nggak suka banget sama gaya bidadari itu. Tuh lihat, bajunya juga nggak nutup aurat gitu. Julin yang disuruh Vivian melihat ke arah Muah-Muah refleks menoleh. Sayangnya, pandangan mata Julin tak juga beranjak dari tubuh seksi Muah-Muah selama lebih dari 10 detik. Ini lagi nih. Dasar cowok. Udah, lihat ke arah lain. Jangan Sam. Mendadak kerongkongan Vivian seperti tercekat sesuatu. Sesuatu yang panas membara, sepanas kebencian dan dendamnya. Penyebabnya, tak lain dan tak bukan, adalah kemunculan bidadara yang sangat dikenalnya. Apa kabar, Putri Vivian? Atau, boleh kupanggil mantan putri? Kau pasti mengenalku. Tentunya 5 tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk melupakan api yang telah membakar istanamu. Vivian tak menyahuti omongan bidadara yang tengah tersenyum dingin ke arahnya. Bukan, Vivian bukannya tak ingin menyahut, tapi ia menjawab dengan golak lahar yang kini membakar matanya, dan getar kebencian yang mengguncangkan tubuhnya. Naga hitam. Bersambung. Nendari. Part 3. Ayo bangun, Julian. Kalahin lawanmu itu dan maju ke perempat final. Vivian berteriak, berusaha menyemangati sahabatnya. Sementara itu, Julian masih terkapar di atas ring. Di dekatnya, berdiri bidadara bertubuh kekar dengan kuda-kuda siaga. Jika hendak disamakan dengan pendekar di bumi, bidadara itu bertampang persis seperti Bruce Lee. Bagaimana? Kau sudah menyerah, anak muda? Sayang sekali. Meski kau murid Wahita, aku mengharapkan perlawanan yang lebih jauh dari ini, ujar si bidadara congkak. Dengan tubuh gemetaran, Julian berusaha bangkit. Namun, sebuah sepakan membuat tubuhnya kembali terpelanting.
Baru saja si bidadara hendak tertawa, Julien berguling ke depan, lalu melompat dengan kaki kanan lurus ke atas. Kontan saja, tendangan Julien itu langsung mengenai rahang si bidadara. Kini ganti si bidadara yang terpelanting. Julien pun buru-buru memperbaiki kuda-kudanya. Beberapa saat kemudian, bidadara itu kembali bangkit sambil mengusap rahangnya yang terluka. Itu tadi. Bukankah itu gerakan gunting dari jurus Janken? Tanya si bidadara keheranan. Julien mengangguk, betul, itu salah satu bagian jurus Janken milik Kak Wahita. Kalau biasanya Kak Wahita memakai tangan, aku mencoba melatih kakiku untuk melakukan jurus itu. Kalian lihat itu? Julien baru saja memperagakan jurus Janken, seru Mianeko, dan langsung disambut oleh tepuk tangan penonton. Tanpa menunggu lebih lama, si bidadara melesat ke depan dan menyerangkan beberapa pukulan sekaligus. Namun, semua serangan itu berhasil ditepis oleh telapak tangan Julien yang mengayun bagai kertas. Pada suatu kesempatan, Julien melihat kelengahan si bidadara. Ia segera mengepalkan tinju dan menghantamkannya tepat ke ulu hati sang lawan. Seketika itu juga, si bidadara terlempar dan jatuh bergulingan keluar ring. Sebelum Mianeko sempat mengumumkan kemenangan Julien, pemuda itu sudah melompat dan mendekati mantan lawannya. Kau tak apa-apa, Tuan Raung? Tanya Julien sambil berusaha membangunkan si bidadara. Pendekar yang dipanggil Raung itu kemudian berusaha untuk berdiri, dan akhirnya berhasil mendapatkan posisi tegak meski sedikit sempoyongan. Kau luar biasa, anak muda. Jurus Jankenmu itu benar-benar sempurna. Aku, Raung si pendekar Gunung Macan, merasa bangga berhadapan denganmu. Ah, tidak, Tuan Raung. Lihatlah. Memar-memar di tubuhku ini menunjukkan bahwa tuanlah yang hebat. Aku hanya beruntung, itu saja, balas Julien. Keduanya pun saling tersenyum, dan kemudian bersalaman. Vivian buru-buru berlari menghampiri Julien. Sambil tertawa, bidadari kecil itu melemparkan handuk pada sahabatnya. Yang tadi itu keren banget, Julien, seru Vivian gembira. Yang disapa hanya tertawa kecil sambil menyeka keringat dengan handuk. Vivian lalu menoleh ke arah Raung. Dari tatapan matanya, jelas sekali keduanya telah saling kenal. Kalau nggak salah, Tuan Raung ini salah satu penjaga istana dayang di kerajaan Virgina, kan? Wah, aku seneng banget bisa ketemu lagi dengan pengawal kerajaan. Vivian tak melanjutkan omongannya. Wajahnya yang semula semeringah tiba-tiba berubah murung. Benar, Putri Vivian. Hamba mengikuti turnamen bela diri ini semata-mata ingin mencari Tuan Putri, apalagi saat mendengar naga hitam juga hadir di sini. Maka, terimalah sembah hormat hamba, ucap Raung sambil membungkuk 3 kali. Jangan gitu, Tuan. Sekarang ini aku cuma putri biasa. Semua gara-gara orang itu. Vivian menoleh ke sudut ring, di mana telah berdiri bidadara bersayap hitam dengan posisi menantang. Bidadara itu memandang dingin ke arah Vivian, dan dibalas dengan tatapan nanar. Menyadari keadaan yang cukup berbahaya, Julien buru-buru menghampiri Vivian dan menepuk pundak sahabatnya. Vivian, ingat pesan Kak Wahita. Aku tahu dia musuh besarmu, tapi jangan bawa-bawa dendam dalam pertarungan ini. Benar, Tuan Putri, sambung Raung, biarlah hamba yang menyelesaikan orang itu. Saat ini juga. Enggak. Ini urusanku. Lagi pula, dia lawanku di babak ini. Tenang aja, Julien, tuang Raung. I will win this. Kini, Vivian dan naga hitam telah berhadapan di atas ring. Mereka menunggu aba-aba dari Mianeko untuk mulai bertarung. Ekspresi Vivian tampak begitu marah. Tubuhnya sampai bergetar hebat. Namun, ia berusaha keras untuk meredam emosinya. 3, 2, 1, mulai. Baru saja Mianeko menutup mulut, Vivian telah menerjang ke arah lawan dengan tinju terkepal. Namun, naga hitam memiringkan badannya sehingga pukulan Vivian hanya menerpa ruang kosong. Belum lagi Vivian mengembalikan posisinya, sebuah tendangan berputar menghantam pinggangnya. Bidadari kecil itu pun jatuh bergulingan dan hampir saja keluar ring. Belum lagi Vivian sempat berdiri, naga hitam melenting lalu memutar tangannya 360 derajat. Seketika itu juga, kobaran api berbentuk cincin raksasa meluncur, lalu turun menyelubungi ring. Vivian awas, seru Julien panik. Rupanya, peringatan itu berhasil menyadarkan Vivian. Ia pun berguling ke arah tengah ring, lalu berusaha bangkit sambil memegangi pinggangnya. Dengan tatapan dingin, naga hitam menyeringai sambil mendesis.
Kau ingat kobaran api itu, bukan? Api yang menghancurkan segala yang ada di kerajaan Virgina. 5 tahun aku memburumu, dan sekarang aku menemukanmu. Maka, akan kutuntaskan apa yang telah tertunda. Air mata meleleh bebas dari kedua mata Vivian. Kobaran api itu benar-benar membuka luka lama dalam kenangannya. Sementara itu, wejangan Wahita dan kawan-kawannya untuk tidak menuruti amukan dendam membuat mantan putri itu tak dapat melakukan apa-apa. Ia pun hanya bisa berdiri sambil terisak sedih. Kenapa, anak manis? Mengapa cuma menangis di situ? Lihat, ini aku, Raja Kerajaan Virgina yang sah. Kau pembunuh kejam, pekik Vivian. Vivian kembali menghambur, lalu menghujani naga hitam dengan pukulan dan tendangan beruntun. Dengan santai, naga hitam mengelak, dan di saat yang tak terduga, ia menangkap pergelangan tangan Vivian lalu melemparnya ke arah kobaran api. Untunglah, Vivian berhasil menguasai diri dan terhindar dari amukan si jago merah. Ia mendarat dengan sempurna di ring, masih dalam keadaan menangis. Baiklah. Aku tak ada waktu bermain-main lagi denganmu. Akan kutuntaskan misi ini, agar tak ada lagi yang mengganggu tahtaku. Naga hitam lalu memasang kuda-kuda. Ia menarik kaki kiri ke belakang, sementara kaki kanannya setengah ditekuk. Kemudian, naga hitam meletakkan tangan kanan di pinggang, sementara tangan kirinya teracung ke depan membentuk cakar. Seketika itu juga, bayangan hitam memekatkan seisi dom raksasa. Tanah bergetar hebat, sementara udara panas mulai memancar dari tubuh naga hitam. Gila! Bukankah itu jurus pamungkas naga hitam? Pukulan yang mampu menghancurkan sebuah gunung hanya dalam sekali serang? Maaf, Tuan Naga Hitam. Jika jurus itu memusnahkan lawan Anda, maka Anda akan didiskualifikasi, seru Mianeko yang menyadari jurus apa yang hendak dikeluarkan Naga Hitam. Aku tak peduli dengan aturan turnamen ini, bentak Naga Hitam sambil melotot ke arah Mianeko, kalau perlu, akan kuhancurkan seisi dom ini. Menyadari keadaan yang begitu genting, Julian dan Raung berniat melompat ke tengah arena pertarungan. Namun, nendari si nenek tua yang dari tadi dia mencegahnya. Lepaskan aku, Nek. Aku tak mau sahabatku terbunuh oleh jurus itu, jerit Julian. Namun, nendari tampak tenang-tenang saja. Tunggu dan saksikan saja, cucu. Mendadak, terdengar suara lengkingan dari tangan kiri naga hitam. Sejurus kemudian, muncul kepala naga berwarna ungu kehitaman dari ujung tangannya. Musnahlah kau tanpa sisa, Putri Vivian. Pukulan naga hitam. Naga hitam mengejangkan tangannya. Seketika itu juga, meluncur naga api raksasa. Naga itu melesat, menukik, lalu menghantam tubuh Vivian. Tanpa ampun, tubuh Vivian terpental ke atas, seiring ledakan besar dan kobaran api yang menjilat kemana-mana. Sesaat kemudian, tampak atap dom raksasa telah jebol dan menganga lebar. Vivian, pekik Julian, Raung, dan beberapa orang penonton. Sementara itu, naga hitam tertawa terbahak-bahak. Ia tampak begitu puas karena telah berhasil melenyapkan satu-satunya penghalang dalam menguasai kerajaan Virgina. Hahaha. Habislah sudah darah keturunan kerajaan Virgina. Kini, naga hitam adalah penguasa tunggal. Mianeko yang baru saja melihat kejadian itu tampak begitu ketakutan. Ia berusaha membuka mulut untuk mengumumkan bahwa naga hitam telah terkena diskualifikasi. Mendadak, Nendari berseru, lari. Selamatkan dirimu. Mendengar itu, naga hitam kembali tertawa. Lari, katamu? Tidak. Tak akan kuberi kesempatan kalian melarikan diri dari tempat ini. Tanpa disangka, Nendari balas terkekeh lalu berkata, itu aku tujukan padamu. Lari, bila dirimu tak ingin celaka. Semakin keras saja tawa naga hitam, bak mendengar lelucon paling konyol sepanjang hidupnya. Namun, ternyata ucapan Nendari bukan sekadar isapan jempol. Lebih-lebih ketika suara lengkingan naga yang sama kembali terdengar membahana di seluruh ruang dom raksasa. Lihat itu, seru penonton sambil menunjuk ke atap dom raksasa yang baru saja jebol oleh serangan naga hitam. Vivian, kau masih hidup, teriak Julian tak kalah kagetnya. Benar saja. Dari arah langit, Vivian meluncur turun perlahan. Tubuhnya diselimuti api yang berkobar, dan bias seekor naga tampak benderang di belakangnya. Kau musnahkan orang tua dan kerajaanku dengan api. Kau hancurkan semua yang kusayangi dengan naga. Lalu, kau bermaksud melenyapkan aku dengan jurus pamungkas naga hitam? Lihatlah.
Jurus pamungkas naga hitam yang kau lontarkan telah kuserap, dan sekarang akulah naga yang sesungguhnya. Seisi dom raksasa begitu terkesiap mendengar suara Vivian yang tak lagi terdengar seperti bidadari kecil. Nadanya dalam, menyiratkan kekuatan yang begitu besar. Sementara itu, Nendari memperhatikan semuanya dengan tatapan tajam. Akhirnya segel kekuatan anak ini lepas juga. Ya, inilah hawa sejati miliknya. Kekuatan naga. Bukan main kagetnya Julian dan Raung mendengar ucapan Nendari. Keduanya tahu apa yang saat ini terjadi, namun seperti belum dapat menerima kenyataan di hadapan mereka. Hawa sejati? Bukankah itu adalah kekuatan dan potensi terpendam dalam tubuh bidadara atau bidadari negeri ini? Bukankah hanya mereka yang terpilih yang dapat membangkitkannya? Tanya Raung. Benar, Tuan Raung. Dari 100 orang, mungkin hanya 1 atau 2 yang dapat membangkitkannya. Hawa sejati, yang akan meningkatkan kekuatan pemiliknya berpuluh kali lipat. Lalu, lihatlah. Ternyata, simbol dari kekuatan hawa sejati junjunganmu adalah seekor naga. Ini tentu menjadi mimpi buruk bagi naga hitam, hehehe. Julian hanya dapat termangu penuh kekaguman. Ia tak menduga sahabatnya mampu mencapai tingkatan tarung yang begitu tinggi. Namun, apakah anak itu dapat mengendalikan kekuatan itu dengan sebenar dan sebaiknya? Kita tunggu saja, ujar Nendari lagi. Sementara itu, naga hitam tampak begitu terkejut. Wajahnya memutih bak melihat hantu di siang bolong. Tidak mungkin. Ini tak mungkin terjadi. Kau telah menyerap ilmu pamungkasku. Lalu, naga hitam melompat ke udara dan menghujani Vivian dengan berbagai serangan. Pukulan, tendangan, bahkan bola api dan ilmu kesaktian tak mampu menggoyahkan Vivian. Ia tetap bergeming sambil menatap tajam ke arah naga hitam. Pada suatu kesempatan, Vivian mengibaskan tangannya, hingga membuat naga hitam terpelanting dan jatuh terlentang di atas ring. Sejurus kemudian, Vivian membentuk kuda-kuda jurus naga hitam seperti yang tadi dilakukan lawannya. Bedanya, gempa dan efek cahayanya jauh lebih besar dan mengerikan. Sebelum penonton dan peserta sempat memekik ngeri, Vivian melontarkan naga raksasa ke arah ring. Tak terhindarkan lagi, sebuah ledakan besar pun terjadi dan mengguncangkan seisi dom raksasa. Beberapa saat kemudian, tampak arena pertandingan telah berubah menjadi lubang besar yang mengepulkan asap tebal. Bekas hantaman kekuatan Vivian telah meluluh lantakkan ring tanpa sisa. Namun, ternyata masih ada yang tersisa. Tampak naga hitam tengah terduduk sambil gemetaran. Rupanya, Vivian tidak menghantamkan jurusnya untuk membunuh naga hitam, namun menakuti dan membuat si naga hitam lari keluar ring. Kenapa kau tak membunuhku dan membalaskan dendammu? Tanya naga hitam lemah setelah Mianeko mengumumkan kemenangan Vivian. Dengan suara menggeram, dan masih dalam keadaan melayang, Vivian menyahut, tidak. Aku bukan seperti bangsamu. Maka, cepat pergi dari tempat ini. Lari, dan jangan pernah kembali. Jika kau lakukan, aku tak yakin bisa menahan naga ini untuk tak bicara padamu. Maka, buru-buru naga hitam bangkit dan berlari meninggalkan arena. Sementara itu, orang-orang yang mendengar ucapan Vivian bertepuk tangan bangga, tak terkecuali Julian dan Raung. Tiba-tiba, kobaran api dan segala kekuatan yang menyelubungi tubuh Vivian menghilang. Gadis itu limbung, lalu perlahan jatuh ke bumi. Untung saja, Nendari sigap dan segera menangkap tubuh bidadari kecil itu. Vivian. Vivian, panggil Julian panik. Tenanglah, cucu. Sahabatmu ini hanya kelelahan. Tak hanya karena menghimpun tenaga yang begitu besar, namun pertarungan melawan dirinya sendiri benar-benar melelahkan. Ayo, kita bopong dan baringkan dia di tempat yang nyaman. Bersambung. Nendari. Part 4. Hukuman penjara seumur hidup itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Aku yakin pengakuanmu di pengadilan akan membantu dalam peringanan hukuman. Apa kau tak ingin mempertimbangkannya lagi? Julian menatap iba ke seorang bidadara tua yang duduk terborgol di hadapannya. Sementara itu, sosok yang ditatap hanya dapat menundukkan kepala. Terima kasih, Tuan Julian. Biarlah kejahatan yang kulakukan akan kutebus di dalam penjara sana. Lagi pula, umurku juga tak akan lama. Untuk beberapa saat Julian terdiam, sementara sorot matanya terus berusaha membujuk pesakitan itu lewat bahasa diam. Namun, bidadara tua itu tetap bergeming, dan akhirnya Julian mendesah. Baiklah. Hukuman penjara seumur hidup, ucap Julian pelan sambil menandatangani berkas di meja.
Tak berapa lama, dua bidadara polisi muncul dan membawa keluar si penjahat tua. Julian kembali menyibukkan diri dengan dokumen-dokumennya, namun suara seorang gadis membuyarkan suasana sepi di ruangan itu. Ah, kau memang selalu bijaksana, Kapten Julian. Sejak memimpin regu polisi di pos ini, kejahatan berkurang drastis. Lihatlah, bahkan penjahat lebih suka masuk penjara daripada dibebaskan. Julian menoleh lalu tersenyum ke arah bidadari di seberang ruangan. Kau ini seperti nama barumu, Mualifah. Suka memuji. Aku rasa itu semua juga berkat jasamu. Ah, dan Vivian, tentu saja. Bidadari yang dipanggil Mualifah itu balas tersenyum. Apalah artinya aku yang hanya polwan kelas 2 jika dibanding kalian? Terutama dirimu, Kapten. 10 tahun ini aku telah banyak belajar. Bagaimana harus meninggalkan masa lalu yang penuh dosa, menutup aurat, dan mengganti nama seperti sekarang. Julian mengangguk, lalu menyebut satu nama, Nendari. Ah, nenek luar biasa itu. Dia telah mengubah semuanya. Aku, kau, dan sahabatmu yang temperamental itu. By the way, kau tahu di mana Nendari sekarang? Tidak, sahut Julian sambil menggeleng perlahan, tak satu pun, bahkan Interpol negeri bidadari yang dapat menemukannya. Dia benar-benar menghilang bagai angin. Tapi, aku tak akan pernah melupakan kehebatan dan kesaktiannya. Bahkan Guru Wahita tak mengetahuinya. Tapi sudahlah, barangkali dia hadir memang untuk membentuk kita menjadi bidadara dan bidadari yang baik, sahut Mualifah. Kau benar, semua telah berubah, dan kuharap ke arah yang lebih baik. Ngomong-ngomong, kau tidak bertugas hari ini, Mualifah? Mualifah meraih remote control, lalu menyalakan layar Ultra LCD berukuran 52 inci. Seketika itu juga, tampak gambar seorang bidadari tengah memburu kawanan penjahat. Rambutnya yang kemerahan berkelebat ke sana kemari, begitu cepat mengikuti gerakannya yang cekatan. Menyerahlah, atau akan kubuat babak belur kalian, seru bidadari itu sambil menghalangi jalan para penjahat. Sayangnya, ancaman itu tak diindahkan. Akibatnya, 1 menit kemudian kawanan penjahat itu terpaksa mencium tanah dan mengerang kesakitan kena gebuk si bidadari. Lihat sendiri, kan? Kurasa Vivian sudah lebih dari cukup untuk menangani mereka semua. But to answer your question, shiftku 5 menit lagi. Segera setelah Vivian menggiring begundal-begundal itu kemari, aku akan menggantikan posisinya, ucap Mualifah sambil merapikan hijabnya. Tak berapa lama, terdengar suara ribut-ribut dari luar ruangan. Jerit kesakitan 5 penjahat tak dapat mengalahkan bentakan Vivian yang tengah menggiring mereka ke ruang tahanan. Julian buru-buru bangkit dan berkata, sepertinya kau harus segera ke sana menggantikan tugas Vivian. Bisa celaka penjahat-penjahat itu jika dibiarkan bersama dia lebih lama. That's the dragon for you, balas Mualifah sambil tertawa kecil, lalu ikut berdiri, jangan khawatir, Kapten. I'll handle this. Jaga dirimu baik-baik. I will, sahut Mualifah, lalu, mengucap salam dan keluar meninggalkan Julian. Meninggalkan seorang kapten polisi negeri bidadari yang tengah tenggelam dalam kenangannya. Kenangan ketika dirinya berhadapan dengan Mualifah dalam sebuah turnamen bela diri, 10 tahun yang lalu. Hello Angel and Anglita. Wah, semakin seru saja turnamen bela diri ini. Oke, panitia sudah mengganti ring yang tadi dihancurkan salah seorang peserta, tutur Mianeko seraya mengerling ke arah Vivian. Bidadari kecil itu hanya membalas dengan ekspresi, gue gitu, loh. Dan, tibalah kita di babak perempat final. 3 bidadari dan 1 bidadara. Salah, Mbak Meong. 2 bidadari, 1 bidadara, 1 nenek, potong seorang penonton. Biar nenek-nenek tapi tetap bidadari, kan? Right. Inilah mereka. Dom raksasa menjadi gemuruh oleh sorakan penonton. Mereka tahu, di arena pertandingan akan terjadi pertarungan yang lebih spektakuler. Nah, pertarungan pertama, antara si tampan melawan si rupawan. Julian versus Muah-Muah. Kini ganti bidadari-bidadari yang ribut memuji ketampanan Julian, sementara itu para bidadara nakal tak henti-hentinya memandang ke arah Muah-Muah yang hanya mengenakan busana seadanya. Hei, bentak Vivian, nanti pas berantem matanya nggak usah ngeliat si Muah-Muah itu, ya. Dosa, tahu. Lalu, bagaimana aku bisa melawannya kalau aku tak boleh melihatnya? Lagi pula, kalian berdua kan sama-sama bidadari, dan aku sering melihatmu, Julian berkilah. Mendengar itu Vivian hanya diam sambil merengut.
Ah, aku baru sadar. Tadi panitia menyebutkan usia muah-muah sudah 18 tahun, sedangkan kau masih 12 tahun. Jadi, mungkin karena kau masih tergolong anak-anak makanya. Bisa diem, nggak? Kamu juga masih 14 tahun, tuh. Sayangnya, perdebatan dua sahabat itu terpotong karena Mianeko meminta Julian untuk segera naik ring. Hai, tampan. Ah, aku senang sekali bisa menjadi lawanmu. Duh, nanti kalau memukul jangan keras-keras ya, tampan, goda muah-muah sambil pasang tampang imut. Di pinggir ring, Vivian tampak begitu kesal, dan ekspresinya seperti serigala betina hendak menerkam mangsa. Saat berikutnya, muah-muah meliuk-liukan tubuhnya, lalu menerjang Julian dengan pukulan dan tendangan beruntun. Dengan tangkas, Julian menghindari serangan bertubi-tubi yang ditujukan ke arahnya. Pada satu kesempatan, ia melihat kelengahan muah-muah. Segera saja Julian menjegal ke arah kaki bidadari itu. Meski tak bersentuhan, aura sepakan Julian yang begitu kuat membuat muah-muah jatuh bergulingan. Muah-muah berusaha bangkit sambil mengaduh dengan suara seksi. Detik berikutnya, ia menangis terseduh-seduh sambil memegangi kakinya. Melihat lawannya menangis, Julian jadi salah tingkah. Ia buru-buru mendekati muah-muah yang masih saja terduduk. Kau tidak apa-apa, Nona? Apakah tendanganku tadi terlalu keras? Maaf bila. Aduh, ini sakit sekali. Kau telah menyakiti aku. Huhuhu, bagaimana kalau aku sampai lumpuh? Huhuhu. Julian semakin salah tingkah dan tak tahu harus berbuat apa. Namun, mendadak muah-muah bersalto dan menyerangkan sebuah tendangan terbang ke dada Julian. Kini ganti dia yang jatuh bergulingan dan nyaris jatuh keluar ring. Bukannya kasihan, Vivian malah berteriak, I told you, hahaha. Laki-laki memang bodoh. Mau saja diperdaya wanita. Tapi baiklah, akan kucoba dengan yang ini, bisik muah-muah sambil menyeringai. Lalu, muah-muah mulai melepas pengikat atas gaunnya. Julian yang baru saja bangkit dan tahu apa yang akan dilakukan lawannya menjadi gelagapan. Ah, tampanku. Sudahlah, kita tak perlu bertarung. Biarlah aku menghiburmu dengan ini. Aduh, mau apa kau, Nona? Kumohon, jangan berbuat yang tidak-tidak, balas Julian tergagap. Tanpa disadari Julian, tingkahnya yang gelagapan membuat dirinya berjalan mundur ke arah luar ring. Sementara itu, muah-muah terus berjalan perlahan sambil pelan-pelan menyingkapkan gaunnya. Stop, 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 bentak Vivian marah, Mianeko. Si muah-muah ini curang. Ayo, diskualifikasi dia. Mianeko, menggeleng, walaupun tindakan ini agak kelewatan, tapi tidak ada aturan yang membahas soal macam begini. Vivian menjejak bumi hingga menimbulkan gempa di sekitarnya. Dua panda yang tengah duduk di belakangnya sampai bertubrukan dan menggelinding ke dua arah berbeda. Aku udah bilang, jangan berantem sambil ngeliatin bidadari primitif itu. Hei, sambar muah-muah kesal, siapa yang kau katakan primitif? Ya kamu. Emang siapa lagi? Make baju tipis dan seadanya gitu, kayak orang primitif aja? Julian. Ayo. Ingat pelajaran yang dikasih Kak Wahita. Ternyata, bentakan terakhir Vivian itu berhasil mengingatkan Julian pada sebuah pelajaran dasar. Wahita pernah berkata, bahwa petarung yang hebat adalah ia yang mampu bertarung tanpa tergantung pada panca inderanya. Maka, segera saja Julian menutup mata, telinga, dan inderanya yang lain. Tak lagi tampak tubuh seksi muah-muah. Tak lagi terdengar desah rayu bidadari lawannya itu. Bahkan, tak lagi tercium parfum super menyengat yang mampu meluluh lantakkan keimanan siapapun yang menciumnya. Namun, tampaknya muah-muah tak menyadari perubahan pada diri Julian. Ia terus melangkah sambil melancarkan bujuk rayunya. Saat berada kurang lebih 1 meter, muah-muah melancarkan sebuah tendangan putar. Namun, tanpa terduga Julian berhasil mengelak dan bersalto ke tengah ring. Tidak mungkin. Tak ada pria yang mampu lolos dari jurus duyung kasmaran milikku, bentak muah-muah kesal. Sementara itu, Vivian menjulurkan lidah dan meledek muah-muah, membuat bidadari cantik itu semakin marah. Dengan kalap, muah-muah menghambur ke arah Julian, berusaha memukul dan menendang sambil menjerit-jerit tak karuan. Namun, kembali Julian berhasil menghindari semua serangan itu dengan mulus. Ayo, serang aku. Jangan main kucing-kucingan begini, pekik muah-muah, kali ini sambil menangis sungguhan.
Sambil sekali lagi menghindari sikutan yang mengincar lehernya, Julian berbisik, "Baiklah," lalu melompat mundur. Julian membentangkan kedua tangan, sementara Muah-Muah memburunya dengan terengginas. "Sayap cahaya," teriak Julian, dan tiba-tiba cahaya putih benderang menghambur keluar dari tubuhnya. Semua yang berada di pinggir ring langsung menutup mata mereka. Cahaya dan semburan energi itu membuat mata mereka panas dan merasa silau. Hanya Vivian dan Nendari yang tampak tenang. Keduanya telah lebih dulu menutup mata mereka. Akhirnya anak itu menggunakan salah satu jurus tabir suci. Cerdik juga, jadi ia tak perlu menyentuh tubuh bidadari yang bukan mahramnya, bisik Nendari sambil terkekeh. "Kau juga tahu salah satu jurus andalan Kak Wahita, Nek?" "Sebenarnya nenek ini siapa sih?" tanya Vivian keheranan. Namun rasa penasaran Vivian terhenti oleh erangan keras dari tengah ring. Dalam benderang cahaya putih, Muah-Muah tampak menutupi wajahnya sambil berteriak kesakitan dan berlarian tanpa tentu arah. Malangnya, ia berlari ke arah luar ring, dan tergelincir lalu jatuh bergulingan. Pemenang perempat final pertama, sekaligus berhak menuju ke babak final adalah Julian, seru Miyako ketika cahaya benderang telah memudar. Vivian melonjak gembira dan bersiap menyongsong sahabatnya. Namun, Julian memberi isyarat agar ia mengikuti dirinya ke arah Muah-Muah. "Kau menang, tampan." "Untuk apa lagi kau kemari?" tanya Muah-Muah sambil berusaha bangkit. "Ih, gak tahu malu banget, sih. Julian itu khawatir sama keadaan kamu. Lagian, salahmu sendiri kalau mau jadi petarung yang fair dong. Jangan pakai acara mamerin hal yang seharusnya gak boleh dilihat orang." "Malu, kan?" omel Vivian sambil menunjuk-nunjuk hidung Muah-Muah yang memerah akibat terlalu banyak menangis. "Vivian benar. Lalu, apakah kau tahu bahwa sebenarnya Julian bisa saja melemparmu keluar dari ring saat pertandingan dimulai? Kau tahu kenapa dia tak melakukannya?" Sontak ketiganya terkejut. Tanpa mereka sangka, Nendari telah berdiri di tempat itu. "Benarkah begitu, tampan? Tell me how?" Julian mengangguk lalu menyahut, "Aku bisa saja menggunakan jurus, janken atau teknik lainnya. Tapi, itu artinya aku harus menyentuh tubuhmu." "Lalu kenapa?" tanya Muah-Muah lagi, namun kali ini yang bertanya hanya sorot matanya saja. "Karena aku menghargaimu sebagai seorang bidadari. Karena aku ingin kau pun bertarung secara fair. Seperti kata sahabatku, jangan gunakan kesucianmu hanya untuk memenangkan pertarungan ini. Lihat Vivian ini. Dia punya kekuatan yang lebih tinggi dari aku, dan pastinya dia jago bertarung, tapi tetap memakai pakaian yang pantas dan bersikap layaknya seorang bidadari." "Pret," balas Vivian, meski ia tak berhasil menyembunyikan rona merah di pipinya. "Kau dengar itu, Muah-Muah? Sebenarnya potensimu bagus sekali, namun sayang caranya yang salah. Andai kau mau berubah, maka kau pun akan merubah pandangan dunia kepadamu. Mereka, penonton itu, tak akan lagi memandang karena molek tubuhmu, tapi karena kau adalah bidadari yang punya keahlian bela diri yang tangguh." Sebuah pelajaran, yang baru saja ditutup oleh nasihat Nendari, membuat tubuh dan hati Muah-Muah bergetar. Ia menunduk, lalu bersujud dan menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya telah bergelimang dosa. Namun, di turnamen ini, walaupun ia telah kalah, Muah-Muah bertekad untuk menang melawan dirinya sendiri. Perlahan, Muah-Muah mengangkat wajahnya, lalu mengucapkan terima kasih. "Mulai sekarang, tinggalkan masa lalumu. Oh ya, itu juga termasuk namamu. Mulai sekarang, kau akan dikenal dengan nama Mualifah," ujar Nendari sambil mengelus kepala Muah-Muah. "Mualifah?" tanya Muah-Muah lirih. "Sang pemuji, dan sosok yang layak untuk dipuji." Bersambung. Nendari. Part 5. Dan pemenang turnamen bela diri negeri bidadari tahun ini adalah Vivian. Ya, Vivian telah melihatnya. Menatap kemenangan yang akan segera ia raih. Maklumat Miyako itu, yang akan segera ia dengar sebentar lagi, akan menjadi suara terindah mengalahkan diva dan Arya manapun. Dalam bayangannya, Vivian melihat Julian yang tengah susah payah berdiri. Julian yang telah susah payah ia kalahkan. Tidak. Lebih tepatnya, Vivian hanya bersandiwara, berpura-pura mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk melawan Julian. Sebenarnya, Vivian hanya mengeluarkan separuh dari ilmunya. Ia bahkan tak memakai hawa sejati naga sakti untuk, mempermainkan sosok lemah yang bahkan tak mampu mengeluarkan hawa sejatinya. Semuanya,
semata-mata agar pertandingan final itu tampak menarik. Namun, hal terpenting adalah dirinya. Ya, dirinya yang menarik perhatian seluruh penonton. Vivian the winner. Tak ia hiraukan kenyataan bahwa sebentar lagi harus berhadapan dengan Nendari. Tak ia pikirkan apakah di babak final nanti Julien punya sesuatu yang diandalkan untuk mengalahkannya. Aku, Vivian, si pemilik hawa sejati naga sakti. Gak mungkinlah aku kalah, bisik Vivian bangga. Kamu sudah siap, Vivian? Tanya Julien, membuyarkan lamunan kemenangannya. Yups, sahut Vivian semeringah. Lalu sahabatnya itu memberi peringatan agar berhati-hati menghadapi Nendari, meskipun dia adalah seorang nenek dan terlihat lemah. You just wait Julien my sweet. Nendari pasti berhasil aku jatuhin pakai hawa sejati naga sakti, bisik Vivian dalam hati. Tentu saja Julien tak mampu mendengar sesumbar itu, karena yang terucap dari mulut Vivian adalah, iya aku ngerti. I will not let you down. Sambil menguncir dua rambutnya, Vivian kembali tersenyum ke arah Julien. Sahabatnya pun membalas dengan acungan tinju dan bisikan, Wintis. Dengan penuh rasa percaya diri, Vivian bersalto dan hinggap di atas ring. Sementara itu, Nendari berjalan santai, dan dengan terhuyung-huyung naik menyusulnya. Ah, tampaknya kau yakin sekali akan menang, cucu berambut merah, tanya Nendari. Tentu saja, apalagi jika lawannya hanya seorang nenek dan pemuda lugu, bisik Vivian lagi dalam hati. Namun, kembali tak seorang pun mendengar bisikan itu, karena yang terucap oleh bibir Vivian adalah, I will do my best. Detik berikutnya, Mianiko memberi aba-aba mulai bertarung. Nenek ini matanya pasti udah rabun. Oke, akan kukecoh dia dengan jurus bayangan maya, bisik Vivian. Vivian tersenyum, lalu memasang pose seperti orang hendak berlari. Detik berikutnya, seisi dom berdecak kagum saat melihat puluhan kelebat bayangan Vivian menyebar ke seluruh ring. Sementara itu, Nendari hanya bergeming. Walau begitu, sorot matanya terus mengikuti pergerakan puluhan bayangan Vivian. Gimana, Nek? Kamu bingung ngikutin gerakan aku? Tanya Vivian, suaranya bergema seolah diucapkan oleh 10 orang sekaligus. Nendari terkekeh lalu berkata, iya, nih. Mataku sudah terlalu tua untuk mengikuti gerakan seperti itu. Duh, kepalaku jadi pusing dan berdenyut-denyut. Tubuh Nendari tampak sempoyongan. Ia melangkah tak tentu arah. Namun, pada suatu ketika nenek itu memajukan kaki kanan, seolah ada sampah yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba puluhan bayangan Vivian lenyap. Ternyata, sepakan kaki Nendari berhasil menjatuhkan Vivian yang asli. Bidadari kecil itu tampak bergulingan dan hampir jatuh keluar ring. Dengan perasaan kesal bercampur malu, Vivian bangkit dan melotot ke arah Nendari. Kau curang, Nek. Itu barusan salah satu jurus terhebat Kak Wahita. Gak mungkin kamu bisa. Bisa menjatuhkan jurus yang bahkan kau sendiri belum sempurna menguasainya, potong Nendari. Bukan main terkejutnya Vivian, sebab dugaan Nendari itu memang benar. Namun, belum lagi hilang kekagetannya, tiba-tiba Nendari mengeluarkan jurus bayangan maya yang sama. Tidak, ternyata tidak sama, karena bayangan Nendari mampu bergerak independen tanpa harus meniru bayangan yang lain. Jurus bayangan maya mengandalkan kecepatan kaki dan ilmu meringankan tubuh. Mau tahu kesalahanmu? Kakimu masih meninggalkan bekas, dan... Belum lagi habis kata-kata Nendari, satu bayangannya melesat maju dan menyarangkan tendangan gunting yang tepat mengenai Vivian. Tanpa ampun, tubuh bidadari itu terpental ke udara, namun di sana telah menanti satu lagi bayangan Nendari yang langsung menyikut Vivian. Tubuh Vivian meluncur deras lalu jatuh berdebam di atas ring. Vivian, teriak Julien cemas. Tak berapa lama, Vivian kembali bangkit sambil memijat-mijat punggungnya. Tubuhnya bergoyang sebentar, namun akhirnya berhasil tegak kembali. Dan kau terlalu meremehkan lawanmu, ucap Nendari, menyambung omongannya yang terputus. Vivian tampak geram. 2 kali dijatuhkan membuat hilang semua kesabarannya. Nenek sialan. Awas, ya. Yang kali ini pasti kamu bakal kelenger, bentak Vivian sambil kembali memasang kuda-kuda. Mendengar itu Nendari hanya terkekeh. Ia pandangi kuda-kuda Vivian dengan tatapan tenang. Hehehe, anak muda zaman sekarang mudah sekali tersulut emosinya. Egomu terlalu tinggi, cucu manis. You think so? Tunggu sampai kamu ngerasain jurus andalan Kak Wahita yang berikutnya. Vivian membentuk gerakan batu, gunting, dan kertas.
Itu pertanda dirinya sedang menyiapkan jurus Janken. Kembali Nendari bergeming. Ia hanya pasang tampang, come and get me, pretty. Sambil berteriak, Vivian menerjang maju dengan tinju terkepal. Gerakannya begitu lincah, membuat tangannya seolah melayang dari berbagai arah. Oh, lihat. Serangan demi serangan Vivian dapat dielakkan oleh Nendari. Apakah yang akan dilakukan peserta cantik kita ini, Selamiah Neko? Nendari yang tengah menghindari serangan Vivian tiba-tiba melesat dan menjewer kuping kucing Mianeko. Heh, nenek-nenek begini aku juga cantik, bentak Nendari. Sambil berusaha melepaskan kuping kucingnya dari jeweran Nendari, Mianeko mengeong beberapa kali, membuat penonton tertawa geli. Ah, kamu ketahuan. Ternyata baperan juga. Ayo, sini lawan aku, Nek, ejek Vivian sambil mengacung-acungkan tinjunya. Kamu ini kurang ajar ya sama orang yang lebih tua. Rupanya kamu memang harus diberi hajaran. Kembali Nendari melompat ke hadapan Vivian. Ia lalu memasang kuda-kuda jurus Janken. Hei! Jangan niruin jurusku terus, bentak Vivian sambil menghindari tinju Nendari. Meniru, katamu? Meniru jurus yang lagi-lagi belum sempurna kau kuasai, ledek Nendari. Mendengar itu, Vivian jadi kalap dan melancarkan tinju bertubi-tubi. Dengar, cucu. Apa gurumu tak pernah memberitahu bahwa jurus Janken terdiri dari 3 gerakan? Batu, gunting, kertas. Lihat, kau hanya memakai gerakan batu saja. Begitu bernapsukah kau ingin menjatuhkan lawanmu? Namun Vivian tetap tak peduli, bahkan ketika gerakan kertas Nendari berkali-kali menampar pantatnya dan gerakan gunting sesekali mencolek hidungnya. Akhirnya, Nendari menggunakan juga gerakan batu. Namun, gerakan itu lebih terlihat seperti seorang nenek sedang menjitak cucunya yang bandel. Hasilnya, Vivian pun jatuh-terjatuh dengan kepala benjol. Itu pelajaran untuk anak muda yang berani meledek orang tua, ucap Nendari. Tapi yang terdengar di telinga Vivian hanya golak emosi yang membludak. Nenek-nenek yang diremehkannya ternyata sanggup membuat dirinya malu. Vivian bangkit, setengah menjerit dan menangis, lalu menatap nanar ke arah Nendari yang masih saja berdiri dengan santai. Hehehe. Ayo, keluarkan jurusmu yang lain lagi, cucu. Atau barangkali kau malu mempertontonkan ilmumu yang belum sempurna itu? Ah, lihatlah. Sahabatmu yang bahkan lebih lemah, ternyata berhasil menguasai jurus-jurus gurumu dengan lebih baik. Diam. Diam, bentak Vivian sambil menjejak-jejak tanah. Jika kau tak mau mendengar suara paroku ini, lakukanlah sesuatu. Ah, biar ku beritahu. Bukankah kau baru saja berhasil membangkitkan hawa sejatimu? Nah, bukankah jurus naga itu bisa kau pakai untuk menghentikan aku? Kini tak hanya jeritan Vivian, tapi air matanya pun meleleh panas. Vivian, kendalikan dirimu. Jangan terpancing emosi. Julian memperingatkan. Namun api telah membakar kesadaran Vivian. Ia bahkan tak peduli lagi akan baik dan buruk. Bahkan, ia tak peduli lagi bila dirinya harus melenyapkan Nendari, si nenek-nenek menyebalkan yang telah menghancurkan harga dirinya. Just remember you ask for this, bisik Vivian seram. Vivian segera menarik keluar hawa sejatinya. Kekuatannya pun melonjak 2 kali lipat. Bayangan hitam kembali menyelubungi dom raksasa, seiring gempa kecil yang menggoyang seisi ruangan. Beberapa bidadara dan bidadari sakti berilmu tinggi segera menjejak bumi untuk meredam efek gempa tersebut. Sementara itu, tubuh Vivian mulai diselubungi api yang berkobar-kobar. Api berwarna merah keunguan, membuat bidadari kecil itu tampak seperti malaikat pencabut nyawa. Vivian jangan, teriak Julian panik. Vivian menjerit panjang, lalu melontarkan naga hitam dari lengan kirinya. Kobaran api dan angin menderu pun menyelubungi naga hitam yang melesat cepat ke arah Nendari. Menghadapi maut yang menerjangnya, Nendari pun memasang kuda-kuda. Saat naga hitam yang dilontarkan Vivian datang, ia menyambut dengan tangan kanan. Maka, terjadilah aksi dorong-mendorong antara Vivian dan Nendari. Tubuh keduanya bergetar hebat akibat menerima feedback yang begitu besar. Sementara itu, Nendari terus menahan laju naga hitam. Ia membuat gerakan meremas dengan tangan kanannya. Tak berapa lama, kobaran api dan angin menderu itu reda, seiring lenyapnya naga hitam di tangan Nendari. Bayangan hitam dan gempa kecil yang menyelimuti dom raksasa pun menghilang. Wow! Luar biasa!
Nendari berhasil menahan serangan dahsyat naga hitam, seru Mianeko. Lalu, Nendari menepuk-nepuk gaunnya yang kotor oleh semburan abu. Bidadari tua itu segera memperbaiki posisi berdirinya, sambil tersenyum ke arah Vivian yang tengah terduduk kelelahan. Sudahlah, cucu. Akui saja kekalahanmu, dan belajarlah dari semua ini, ujar Nendari tenang. Mendadak, Vivian melompat maju sambil menyorongkan tangan kanannya dan berteriak, masih belum. Naga hitam. Semua yang hadir di dom itu terkejut dan tak sempat mempersiapkan diri. Akibatnya, banyak penonton yang terjatuh dari tempat duduk karena tak siap menahan gempa susulan. Tak terkecuali Nendari. Ia pun tak menduga Vivian sanggup mengeluarkan naga hitam untuk yang kedua kalinya. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tak juga menggubrisnya. Mungkin kau ingin melihat naga itu aku hancurkan, hai cucu sombong. Ketika naga kedua datang, Nendari tak lagi menyongsong dengan tangan kanan. Ia malah meninju naga hitam itu hingga hancur menjadi serpihan debu. Suasana kembali tenang. Tampak Vivian yang tengah bersusah payah mengatur napas. Keringatnya bercucuran, membarengi air mata yang meleleh bebas di pipinya. 2 kali mengeluarkan naga hitam benar-benar menguras seluruh tenaga bidadari kecil itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, Vivian mencoba bangkit, meski beberapa kali ia hampir jatuh. Sambil menangis, ia melangkah perlahan ke arah Nendari, lalu menyerang dengan pukulan dan tendangan beruntun. Namun Vivian telah kering. Pukulan dan tendangan itu telah kosong oleh hawa sejati. Bahkan, Nendari sama sekali tak menghindar, membiarkan gebukan-gebukan Vivian menerpa tubuhnya. Suatu ketika, Nendari menangkap pergelangan tangan Vivian. Ia lalu menatap tajam ke arah lawannya yang telah tak berdaya itu. Mendadak, wajah Vivian berubah pucat bak melihat hantu. Tatapan tajam Nendari seolah memberitahu betapa perbedaan kekuatan mereka berdua sangat amat jauh. Vivian, dengan hawa sejati dan naga hitam, tak ubahnya layang-layang kecil yang tengah menghadapi bulan di atasnya. Ah, rupanya kau sudah mengetahuinya, cucu. Tentu kau tahu, mudah saja bagiku untuk melemparmu keluar sana. Tapi satu hal yang ingin kukatakan padamu. Kau bidadari baik hati, Vivian. Kau bidadari baik hati. Ucapan Nendari, yang dilafalkan dengan mantap, laksana hujan yang mengguyur kemarau. Perlahan tapi pasti, bara emosi dan api kesombongan Vivian mulai memudar, berganti kesadaran bahwa dirinya masih seorang bidadari kecil. Seorang murid yang perlu belajar banyak. Ingat, cucu. Seorang petarung sejati tak hanya optimis untuk menang, tapi juga kritis mengukur kemampuannya. Ingatlah, di atas langit ada langit, tapi bukan berarti itu menghalangimu untuk terbang mencapai langit di atas sana. Tapi aku malu, Nek. Aku dikalahin sama nenek-nenek. Apa kata penonton, dan juga Kak Wahita nanti? Mendengar itu Nendari tersenyum, lalu berseru ke arah penonton, hai kalian semua. Setujukah kalian bahwa bidadari kecil ini petarung yang hebat? Gemuruh sorak-sorai langsung memekakan seisi ruangan. Beberapa di antara penonton bahkan mengepalkan tinju tanda setuju. Lihatlah itu, cucu. Nah, sekarang, maukah kau mengalahkan egomu sendiri? Tanya Nendari lembut. Air mata Vivian jatuh berlinang, bahkan Mianeko pun sampai terharu. Baiklah, Nek. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Dan yang berhak maju ke babak final adalah Nendari, seru Mianeko kemudian. Julien segera melompat ke atas ring, lalu berlari menyongsong Vivian. Tanpa malu, Vivian meminta maaf karena telah meremehkan banyak orang, termasuk Julien. Menangin turnamen ini buat aku. Buat Kak Wahita, ucap Vivian lirih sambil mengelap ingus yang kini ikut meluncur turun. Julien mengangguk. Oh ya, Nek Nendari. Aku janji nggak akan pernah lagi make jurus naga hitam. Aku juga nggak akan bergantung sama hawa sejatiku, dan bakal latihan keras lagi dari nol. Makasih banget buat semuanya. Nendari tersenyum lalu membalas, selamat berjuang, naga putih. Bersambung. Nendari. Part 6, tamat. Suasana dom raksasa tempat digelarnya turnamen bela diri negeri bidadari begitu semarak. Aura kekuatan memancar di mana-mana, membawa hawa panas energi penonton dan peserta. Sementara itu, tabuhan gendang terdengar megah, ditimpali tiupan trompet dan seruan penonton yang membahana. Semua begitu antusias menyaksikan pertarungan akhir antara dua peserta yang berhasil lolos ke babak final. Julien dan Nendari. Kini keduanya telah berhadapan di atas ring.
Nendari tampak santai, sementara Julian terlihat begitu serius. Keadaan tetap seperti itu, bahkan setelah 1 menit Miyako memberi aba-aba mulai bertarung. Tak ada yang berani menyuruh keduanya bergerak atau menyerang. Seisi ruangan seakan terhipnotis untuk menunggu apa yang akan dilakukan kedua petarung negeri bidadari itu. Hehehe, mengapa kau tak mulai menyerang, cucu? Apakah kau mau berdiri terus sampai besok pagi? Tanya Nendari memecah keheningan. Julian tak segera menyahut. Pandangan matanya mengarah tajam ke arah Nendari yang belum juga memasang kuda-kuda. Ah, kau ini bagaimana? Bisa mati tua aku kalau harus berdiri seperti ini terus, sambung Nendari. Julian menyahut, mengapa nenek tak menyerang lebih dahulu saja? Bukankah kau sudah tak sabar lagi untuk mengalahkan aku? Mendengar itu Nendari pun terkekeh, sesekali batuk-batuk sambil memegangi dadanya. Kau ini cerdas, cucu tampan. Baiklah, aku mau lihat apa yang akan kau lakukan. Terimalah ini. Nendari melompat lalu melayangkan sebuah tendangan terbang. Gerakannya begitu cepat hingga Julian tak sempat menghindar. Namun, saat tendangan Nendari mendarat di dada Julian, tiba-tiba tubuh pemuda itu memudar dan hilang. Belum lagi Nendari sempat mengembalikan posisinya, dari arah atas dom meluncur tubuh Julian. 3 tendangan beruntun mengenai tubuh Nendari dengan telak, membuat nenek itu jatuh tertelungkup. Kalian lihat itu? Julian berhasil menjatuhkan Nendari, seru Miyako, diikuti teriakan dan tepuk tangan penonton. Melihat itu, Vivian langsung berjingkrak lalu berteriak, "Yes! Eathet, Grandma! Ayo, hajar lagi, Julian!" Perlahan-lahan, Nendari bangkit lalu kembali menghadapi Julian. Ia sama sekali tak tampak kesakitan, malah tersenyum lebar ke arah lawannya. Ternyata kau sudah menyempurnakan jurus bayangan mayamu, cucu. Katakan, sejak kapan kau menyembunyikan wujudmu yang asli di atap dom itu? Biar ku tebak. Apakah saat kau naik kering ini menjemput sahabatmu? Julian mengangguk. Nendari tersenyum, lalu berdecak beberapa kali. Ah, dan jurus tendangan tadi? Bukankah itu bukan ilmu yang diajarkan gurumu? Kalau tak salah, ilmu itu berasal dari perguruan Elang Sakti? Kembali Julian mengangguk. Kali ini, Nendari membalasnya dengan tepuk tangan. Tapi, kesempatan itu tak akan datang 2 kali, cucu. Sekarang aku sudah tahu di mana wujudmu yang asli. Nah, apakah kau siap menerima serangan berikutnya? Tunggu dulu. Maaf, tadi nenek sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, izinkan saya bertanya balik. Nendari terkekeh lalu menjawab, "Ask away, child." Katakan, siapa dirimu yang sebenarnya? Semuanya tersentak. Bukan hanya karena seruan Julian yang tiba-tiba, tapi juga pertanyaannya yang aneh. Aku? Siapa diriku yang sebenarnya? Namaku Nendari, nenek bidadari. Memangnya apa yang aneh, cucu? Kau pasti Kawahita? Iya, tak salah lagi. Kau adalah Kawahita yang sedang menyamar. Seisi dom langsung heboh mendengar tudingan Julian. Alih-alih kaget, Nendari malah tertawa terpingkal-pingkal. Hehehe, leluconmu itu menggelikan sekali, cucu. Apakah Wahita gurumu itu sudah berubah menjadi nenek peot? Nih lihat, wajah dan tanganku sudah keriput semua. Aku tak percaya, karena kau tahu banyak ilmu yang Kak Wahita kuasai, bahkan kau juga tahu jurus dari perguruanku yang lalu. Penonton mulai bisik-bisik. Vivian yang baru menyadari kalau dirinya tak melihat Wahita buru-buru menebarkan pandangan ke sana kemari. Heh, apa kau pikir gurumu itu satu-satunya bidadari hebat di negeri ini? Ah, sudahlah. Ayo kita lanjutkan pertarungan. Julian tak menjawab. Ia malah meraih gelang yang melingkar di tangan kanannya. Setelah bersusah payah, akhirnya gelang itu pun terlepas. Ah, akhirnya. Bakal seru, nih, teriak Vivian yang tahu apa maksud Julian. Kemudian, Julian melepaskan sepatu, ikat pinggang, dan baju tempurnya. Sekarang, ia hanya bertelanjang kaki dan cuma mengenakan pakaian silat yang terbuat dari katun. Ah, jadi seperti itu, ya? Coba, aku mau. Belum lagi habis kata-kata Nendari, mendadak tubuh Julian lenyap dari pandangan. Sebentar saja, ia telah berdiri di belakang Nendari, lalu menarik rambut nenek itu sekuat-kuatnya. Untuk pertama kalinya, Nendari menampakkan ekspresi marah. Ia membalikkan badan lalu melotot ke arah Julian. Dasar anak muda kurang ajar. Kenapa kau lakukan itu? Hah?
Julian tergagap. Ia berharap rambut yang ditariknya itu palsu dan akan terlepas. Ternyata, rambut itu tetap menempel erat di kepala Nendari. Aduh, ampun, Nek. Aku pikir kau ini. Apa matamu sudah buta, ya? Coba, lihat ke sana itu. Dengan jengkel, Nendari menunjuk ke sudut ruangan, di mana puluhan penonton tengah berjejal-jejal mengapit seseorang. Seseorang itu, tak lain dan tak bukan, adalah Wahita. Ia melambai ke arah Julian sambil bergaya seperti seorang cheerleader, memberi semangat dengan gerakan yang lucu. Bukan main kagetnya Julian, begitu juga Vivian dan penonton di pinggir ring yang baru menyadari di mana Wahita duduk. Julian buru-buru berlutut dan minta ampun berkali-kali, namun Nendari tetap saja cemberut. Maaf, maaf. Enak sekali, ya. Tidak. Kau harus kuberi hajaran. Ayo, bukankah gelang dan sepatu pemberat itu sudah kau lepaskan? Tentunya itu membuatmu bisa bergerak lebih gesit, bukan? Sekarang berdiri dan pasang kuda-kuda. Aku akan segera menghajarmu. Julian buru-buru bangkit. Sedetik kemudian, tubuh keduanya menghilang dari pandangan. Lalu, terdengar suara pukulan dan tendangan yang saling beradu bak ledakan petasan. Namun wujud pelakunya tak tampak di atas ring. Ya, setidaknya itu terjadi pada mata penonton yang kurang menguasai ilmu bela diri. Wow! Apakah mungkin Julian dan Nendari bertarung dengan menggunakan kecepatan suara? Luar biasa, seru Mianeko. Vivian melonjak senang. Ia tahu Julian akan mendapatkan tambahan kecepatan gerak saat beban di tubuhnya dilepas. Namun, dirinya tak menduga sahabatnya itu mampu bergerak dengan kecepatan suara, sesuatu yang bahkan dirinya belum menguasai. Beberapa saat kemudian, tubuh keduanya kembali terlihat. Julian jatuh terjungkal, sementara Nendari mendarat dengan anggun. Tampak beberapa luka memar melukis wajah dan lengan Julian. Namun, pemuda itu segera berdiri dan menyiapkan kuda-kuda kembali. Tunggu, potong Mianeko, maaf, banyak di antara kami tidak bisa melihat gerakan yang tadi. Bersediakah kalian menjelaskannya? Kini Nendari sudah tersenyum lagi. Ia melambai ke arah Julian, memberi isyarat untuk menghampiri Mianeko. Hehehe. Seperti katamu, aku dan anak ini tadi bertarung dengan kecepatan suara. Mau tahu apa yang kami lakukan? Boleh, tapi kau harus menggendong kami bergantian. Mianeko tampak kebingungan. Ini supaya penjelasannya otentik, tahu? Waduh, tapi saya bukan mahramnya, Nek. Bagaimana jika saya minta tolong Paman Raung untuk menggendong, tanya Julian. Pipinya memerah membayangkan harus digendong Mianeko. Anak muda jempolan. Bagaimana, Mianeko? Well, bolehlah untuk selingan. Tapi setelah ini, suguhkan pertarungan yang lebih seru lagi, oke? Raung segera naik ke ring lalu menggendong Julian. Pertama-tama, aku menerjang ke arah anak muda itu. Ciaat! Ayo, lari ke ujung ring sana, perintah Nendari. Mianeko pun berlari menyeberangi ring sambil menggendong Nendari yang tengah memeragakan gerakan memukul. Nah, lalu pukulan Nendari mengenai hidung saya. Saat ingin membalas, dia sudah keburu menghindar ke sudut sana. Sekarang ganti Raung yang harus berlarian mengikuti gerakan Julian. Ternyata anak muda itu tak mau menyerah. Jadi, aku melompat dan mengeluarkan tendangan ala Bruce Lee. Huo! Wacao! Kini Nendari melakukan gerakan tendangan, dan Mianeko terpaksa berlari ke sudut ring yang lain. Aku menghindar bukan takut tendangannya, tapi aroma mulut Nendari yang menganga lebar sungguh bau. Jadi, aku menggelinding dan rekonstruksi adegan itu baru selesai setelah 5 menit. Sambil terengah-engah, Mianeko bertanya, lalu semua gerakan itu hanya terjadi dalam 30 detik? Luar biasa! Penonton menyambutnya dengan tepuk tangan antusias. Sebaiknya kita bertarung dengan kecepatan normal saja, cucu. Di samping menghemat tenaga, kita bisa menyuguhkan pertarungan yang menyenangkan penonton. Setuju. Menyadari dirinya akan kalah bila melanjutkan bertarung dengan kecepatan suara, Julian mengangguk setuju. Kemudian, Nendari membentuk gerakan mencabut pedang lalu berseru, pedang elemental. Kini di tangan Nendari tergenggam sebuah pedang cahaya. Di negeri bidadari, jurus pedang elemental terkenal akan kedahsyatannya, karena si pengguna dapat mengubah bahan pedang energi di tangannya menjadi unsur alam. Ih, curang banget. Bisanya niru jurus Kak Wahita terus,
Umpat Vivian kesal sambil melotot ke arah Nendari. Nendari menjawab dengan ekspresi, "So what?" Sementara Julian melakukan gerakan mencabut pedang yang sama seperti Nendari. Namun apa yang dilakukan selanjutnya tak hanya membuat Vivian kaget, tapi juga Nendari. Pedang elemental ganda. Dua buah pedang elemental tergenggam erat, masing-masing di tangan kiri dan kanan Julian. Kau sungguh cerdas, cucu tampan. Gurumu tak pernah mengajarkan yang seperti itu, tapi kau bisa mengembangkannya menjadi variasi teknik yang baru. Namun berhati-hatilah. Menyalurkan energi kedua tangan tak semudah ke satu tangan. Kau harus menjaga kestabilannya. Kita coba saja, Nek, jawab Julian. Maka, terjadilah duel adu senjata energi. Pedang di tangan kedua petarung itu berkelebat cepat bagai kilat. Bahan pembuatnya pun berubah-ubah sesuai kebutuhan. Saat Nendari mengubah pedangnya jadi api, Julian mengimbanginya dengan pedang air. Di saat lain, Nendari harus membentengi dirinya dari tebasan pedang angin Julian. Nenek bidadari itu segera membentuk perisai dengan pedang es. Tak hanya bertarung di darat, Julian dan Nendari pun saling bertukar serangan di angkasa. Gerakan mereka tak hanya gesit, tapi mantap dan terarah. Keduanya bak balerina yang tengah beraksi di atas panggung. Meski hanya menggunakan satu pedang, Nendari tampak lebih mumpuni dalam mengendalikan energinya. Sementara itu, Julian tak hanya harus menjaga dirinya dari serangan, tapi juga terus-menerus memompa energi kedua tangan. Akibatnya, bidadara muda itu kian kewalahan. Apalagi ketika harus bertarung di ketinggian, posisinya menjadi makin sulit karena beresiko jatuh keluar ring. Awas seranganku, cucu. Pedang tanah. Julian berusaha menahan tusukan Nendari dengan menyilangkan kedua pedangnya. Namun tanpa terduga, Nendari berputar balik dan menyerangkan Bakhan. Tanpa ampun, tubuh Julian meluncur jatuh. Namun, beberapa meter sebelum menyentuh tanah, ia bersalto, lalu memutar pedangnya seperti baling-baling helikopter. Julian berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan. Ia berdiri terengah-engah di pinggir ring. Tak lama, kedua pedang elementalnya lenyap menjadi gumpalan asap. Perlahan, Nendari meluncur turun dan ikut menonaktifkan pedang elementalnya. Kenapa, Nek? Bukankah kau dapat mengalahkan aku dengan pedang elemental itu? Tanya Julian sambil mengatur napas. Hehehe, ilmu itu cuma mainan anak-anak. Bukan sesuatu yang berarti buatku. Vivian yang mendengar semua itu jadi mencak-mencak. Ia tak terima jurus Wahita dihina seperti itu. Mendadak, Nendari menjentikkan jari telunjuknya 3 kali. Seketika itu juga, Julian terpental dan jatuh bergulingan. Dengan gemetar, Julian berusaha bangkit. Sambil terhuyung-huyung, ia mendekap dada dan pinggangnya. Serangan dengan kecepatan cahaya. Mustahil. Hanya Kak Wahitayang. Kau tak juga mengindahkan peringatanku, cucu tampan. Dengar. Di luar sana, banyak pendekar pilih tanding yang lebih hebat dari gurumu. Nah, sekarang coba kau hadapi ini. Nendari menjentikkan jari telunjuknya berkali-kali. Sebenarnya, nenek tua itu tengah menembakkan peluru cahaya bertubi-tubi. Namun, hanya mereka yang mampu bergerak secepat cahaya yang dapat melihatnya. Julian terus dihujani serangan tak kasat mata. Ia menghindar ke sana kemari, tapi banyak serangan yang berhasil mengenai tubuhnya. Bahkan, ketika ia bergerak dengan kecepatan suara, peluru cahaya itu tetap saja menemukan sasarannya. Sekarang, kau mulai merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Ayo, bangkitlah anak muda. Akan kutunjukkan yang lebih hebat dari itu. Meski merasakan sakit di sekujur tubuh, Julian tetap berusaha untuk berdiri tegak. Tatapan matanya yang tajam memberi isyarat pada Nendari bahwa dirinya belum menyerah. Sebelum aku mengalahkanmu, izinkan aku bertanya satu hal. Apa cita-cita terbesarmu mengikuti turnamen ini? Tanya Nendari. Sambil mengumpulkan kekuatan, Julian menyampaikan apa yang menjadi impiannya. Impian seorang anak bidadara yang dianggap lemah dan selalu kena bully. Aku harus jadi lebih kuat dan belajar lebih keras, agar dapat melindungi diriku dan orang-orang yang kusayangi. Begitu, ya? Tapi bahkan sahabatmu itu telah menjadi lebih kuat darimu, dan kau belum juga menampakkan tanda-tanda dapat mengeluarkan hawa sejati. Lalu bagaimana? Julian menjawab dengan mantap, aku tak peduli. Kak Wahita mengajarkan agar kita tak menyerah sampai titik darah penghabisan. Akan kulakukan yang terbaik di turnamen ini. Nendari melompat ke udara.
Bersamaan dengan itu, seisi dom mulai merasakan lonjakan tenaga raksasa memancar dari tubuh nenek tua yang tengah melayang di atas mereka. Sebagian di antara penonton sampai menjatuhkan diri karena ngeri, tak terkecuali Vivian yang tak kuasa membendung lonjakan tenaga itu. Cita-cita yang mulia, cucu tampan. Sayang sekali, aku harus membuatnya kandas di tempat ini. Bersiaplah. Nendari memasang kuda-kuda di udara. Ia tarik kaki kanan ke belakang, dan kaki kirinya ditekuk ke depan. Lalu, kedua tangan diletakkan di pinggang kanan dengan telapak menghadap ke arah Julian. Itu jurus Kamehameha. Ilmu yang Kak Wahita pelajari dari jagoan fantasi di bumi, pekik Vivian yang mengenali pose Nendari. Julian mengangguk. Ia mengangguk pada dirinya sendiri, akan bahaya besar yang mengancam, dan kenyataan bahwa dirinya tak punya sesuatu apapun untuk melawannya. Beberapa saat kemudian, Nendari melafalkan jurus Kamehameha. Setiap satu suku kata ia teriakan dengan lantang selama 10 detik. Suara itu bercampur dengan kilatan listrik yang menyelubungi tubuh Nendari, dan guncangan hebat yang saat ini menggetarkan dom raksasa itu. K.A. Julian berdiri mantap. Tekadnya telah bulat untuk menahan serangan. Meski lemah dan tanpa daya, tak ada pilihan lain kecuali mencoba. Ia tatap seluruh penonton, serta sahabat-sahabatnya. Julian menarik seluruh tenaganya yang tersisa, dan... Nendari melontarkan serangannya. Dom raksasa berguncang hebat. Cahaya menyilaukan berbentuk laser meluncur deras dari tangan Nendari, terus menuju ke arah Julian yang menyongsong dengan kuda-kuda kokoh. Maka terjadilah ledakan maha dahsyat. Sebuah ledakan yang kembali menghancurkan ring turnamen. Cahaya menyilaukan menyelubungi kawah besar yang terbentuk akibat serangan Nendari. Julian, jerit Vivian ketika cahaya ledakan mulai mereda. Ia tak melihat Julian di kawah besar itu. Vivian menggigit bibir dan hendak menangis. Namun, tindakan itu terhenti manakala Nendari yang masih melayang menunjuk ke arah atas. Akhirnya, segel hawa sejati anak ini terbuka juga, gumam Nendari sambil tersenyum. Dari arah lubang atas dom raksasa, sesosok bidadara muda melayang perlahan. Di belakangnya, terbias cahaya yang membentuk seekor elang raksasa. Beberapa saat kemudian, bentuk elang itu memisah, lalu berubah wujud menjadi satuan pakaian tempur yang langsung menyelubungi tubuh Julian. Kini, di hadapan Nendari melayang seorang pemuda dengan balutan armor kristal berlapis bulu dan ornamen mutiara. Pakaian itu tampak bersinar indah, menerangi wajah pemakainya yang tampan. Semua yang melihat kejadian itu berdecak kagum. Bahkan, Nendari pun tak kuasa membendung haru. Namun, pemandangan menakjubkan lainnya kembali muncul. Vivian melonjak gembira seraya berseru, "Go, go, go, Julian!" Seketika itu juga, bias naga putih memancar dari belakang tubuhnya. "Jangan takut, Julian," teriak raung, dan bias seekor macan kumbang menyembul dari balik punggungnya. Mualifah, yang saat itu tengah menyaksikan dengan linangan air mata, tiba-tiba merasakan udara hangat menyelubungi tubuhnya. Ya, segel hawa sejati gadis itu rupanya ikut terbuka, dan bias seekor angsa melompat keluar dari tubuhnya. "Kau luar biasa, Julian. Kau layak menjadi ksatria utama negeri bidadari," puji Nendari. Setelah itu, terjadilah pertempuran seru yang akan dicatat oleh sejarah negeri bidadari. Seorang bidadara muda dan sesosok bidadari tua saling beradu tempur. Mereka bergerak dengan kecepatan cahaya, sebuah tingkatan yang maha tinggi, dan hanya dikuasai oleh 7 bidadari termasuk Wahita. Suara pukulan, gema tendangan, dan teriakan serangan membahana ke seluruh penjuru dom raksasa. Suasana jadi semarak, karena penonton ikut bersorak-sorai mendukung jagoan mereka. Namun sebuah pertempuran tentu akan ada akhirnya, dan seorang murid hanyalah sosok yang tengah belajar. Pada sebuah benturan, Nendari dan Julian terpental jatuh. Namun, Nendari berhasil melayang dan tak menyentuh tanah, sementara Julian jatuh berdebam menghantam bumi. Dan pemenang turnamen bela diri negeri bidadari tahun ini adalah... "Tunggu," bentak Nendari, suaranya bergema, mendiamkan suara-suara yang lain. Nendari segera melesat ke arah Julian. Dengan tenang, ia membangunkan pemuda itu. Untunglah, armor hawa sejatinya melindungi sehingga Julian tak terluka serius. Lalu, Nendari memberi isyarat pada Vivian untuk mengikutinya. Mereka bertiga menghampiri Mianeko yang masih diam termangu. "Ketahuilah semuanya. Meski aku menang dalam turnamen ini,
Sesungguhnya lah anak-anak di hadapanku, dan bibit-bibit muda negeri bidadari yang layak menyandang kemenangan. Ucapan Nendari disambut tepuk tangan meriah oleh penonton. Nendari lalu menghampiri panitia yang tengah menenteng sekantung uang emas yang merupakan hadiah turnamen tersebut. Setelah berbincang sejenak, panitia menyerahkan kantung itu pada sang nenek. Julian, Vivian, terimalah hadiah uang emas ini. Gunakan untuk membangun masa depan kalian. Oh ya, jangan lupa sisakan sekadarnya untuk gurumu. Belikan dia gaun yang baru. Belum lagi kedua murid Wahita itu sempat menolak, Nendari telah melemparkan kantung uang emas itu pada mereka. Lalu, nenek sakti itu menjejak bumi dan melesat terbang meninggalkan dom raksasa. Maka, tak seorang pun melewatkan momen untuk meraih dua pendekar muda negeri bidadari itu. Semua orang berebut memeluk, mengangkat, dan mengelulukan Julian dan Vivian. Kawah raksasa di tengah dom tak ubahnya sebuah panggung kehormatan seorang raja yang penuh oleh mereka yang ingin merayakan kemenangan bersama. Namun, pandangan Julian dan Vivian hanya tertuju pada satu sosok. Sesosok bidadari yang menyeruak di antara kerumunan penonton. Sesosok bidadari yang memanggil nama keduanya sambil memekik dan menghambur ke arah mereka. Wahita, guru mereka, yang telah membawa keduanya sampai sejauh ini. Epilog. Pokoknya turnamen bela diri itu luar biasa banget. Gak nyesel deh aku nolongin Kak Wahita. Lala dan Wahita tengah berbincang seru. Keduanya sedang bersantap di salah satu warteg terkenal negeri bidadari. Well, apalagi aku yang ngerasain langsung. Julian dan Vivian. Mereka itu keren banget, kan, puji Wahita. Iya, tapi Kak Wahita tetap lebih keren, kok. Wahita tersenyum lalu berbisik, turnamen bela diri tahun ini. Sudah 3 bulan berlalu, tapi aku nggak akan pernah ngelupain itu semua. Keduanya pun tertawa berbarengan. Kak, tapi aku penasaran, deh. Kenapa sih Kak Wahita ngelakuin itu semua? Kasihan, kan mereka nggak ada yang jadi juara di turnamen itu? Ekspresi Wahita berubah serius. Kamu tahu kan, lah? Keduanya berbakat banget, dan aku nggak ragu satu dari mereka bakal jadi pemenang di turnamen itu. Makanya aku butuh Nendari, untuk mastiin di antara mereka nggak ada yang menang. Bentar-bentar, ngomong pakai bahasa yang gampang dimengerti aja sih, Kak. Bayangkan kalau satu di antara mereka menang. Bukan nggak mungkin mereka akan berhenti menempa diri. Dengan adanya kejadian ini, mereka jadi terus latihan dan nggak cepat takabur atau berbangga diri. Ah, pokoknya sayang kalau potensi mereka harus terhenti hanya oleh sebuah kemenangan. Lala menangguk tanda mengerti. Tapi Kak, jujur aku sempat grogi waktu banyak penonton minta tanda tangan. Belum lagi gaun Kak Wahita yang, bau apa kayak seminggu belum dicuci gitu. Ngomong gitu lagi nggak akan kutraktir lo, balas Wahita sambil cemberut. Bercanda, Kak. Ya, untungnya nggak ada penonton yang ngajak berantem karena ngira aku ini Kak Wahita. Bisa runyam urusannya. Well, untuk itu, aku ngucapin terima kasih banget, Lala. Teknik penyamaran kamu emang jempol, deh. Gak ada yang nyangka kalau kamu itu Wahita palsu. Lalu Nendari? Wig uban, kulit keriput sintetis, dan permen pembuat suara jadi serak hehehe, bener-bener bikin aku jadi nenek sungguhan. Lala tertawa terpingkal-pingkal melihat aksi Wahita menirukan gaya Nendari. Tapi kalau aku boleh tahu, Kak. Berapa persen sih kekuatan yang kakak keluarin untuk bertarung ngelawan Vivian dan Julian? Kasih tahu nggak, ya? Ayolah, Kak. Kalau nggak nanti ku bongkar rahasia Nendari ke Vivian dan Julian, nih, desak Lala. Oke. Aku cuma make 30% dari kekuatanku, jawab Wahita mantap. Bukan main kagetnya Lala mendengar keterangan itu. 30%. Kak Wahita bertarung non-stop tanpa berhenti, dan itu baru 30%. Ya, tapi aku nggak tahu gimana 1 atau 2 tahun ke depan. Vivian dan Julian, keduanya udah pasti bakal jadi pendekar yang diperhitungkan, dan bukan nggak mungkin bakal melampaui aku suatu hari nanti. Seriously, Kak? Yups, sahut Wahita semeringah, dan karena itu aku tampil sebagai Nendari. They are my responsibility, dan aku harus berusaha supaya keduanya mengamalkan ilmu mereka di jalan yang benar. Idih, omongan Kak Wahita udah kayak nenek-nenek aja, goda Lala. Yang digoda kembali cemberut. Well, thanks ya Lala, for everything. Lala mengangguk sambil berseru, sama-sama, Nendari.
Keduanya kembali tertawa sambil menyeruput minuman masing-masing. By the way, Kak Wahita. Boleh aku tanya satu lagi? Oke, Sud. Kalau hawa sejati Vivian itu dilambangkan oleh seekor naga, Julin burung elang, lalu apa perwujudan dari hawa sejati Kak Wahita? TN,